Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa nawayna ta'allum wa ta'lim wan naf' wal intifa' wat tadhakkur wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalati 'ala al khair bi tigha maradatillahi ta'ala wa qurbi wa thawabihi fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Ftah alaina fatan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai beberapa mabahith pembahasan dalam ulumil hadis. Sebelumnya kita telah mulai dari al-muttafiq wal muftariq, kemudian dari al-mutasyabih, kemudian dari al-mu'talif wal mukhtalif, kemudian al-mutasyabih, kemudian al-mutasyabih al-maqlub. Takriban di situ ada 4 dari anwa' ulumil hadis. Kalau berdasarkan tarqim dari al-mu'alliq di sini, kita sebelumnya memulai dari nomor 126, 127, kemudian al-mutasyabih 128, kemudian 129 al-mutasyabih al-maqlub. Itu pembahasan kita sebelumnya. Begitu juga tabaqati ruwah nomor 130, kemudian at-tarikh, kemudian awtani ruwah, kemudian ma'rifatu thiqat wa du'afa. Kita telah sebutkan definisi masing-masing dan misal dari masing-masing anwa' tersebut. Kemudian pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian yang ke-32 untuk nuzhatin nazar, maratibil jarh, kemudian nanti ada maratibit ta'dil. Di sini pembahasan ini adalah pembahasan yang ke-134 untuk kitab Nuzhatin Nazar lil Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ada maratibul jarh, kemudian nanti maratibut ta'dil, kemudian ahkamul jarh wa ta'dil, kemudian al-asma' wal kuna, kemudian an-nisab allati ala khilafi zahiriha. Kemudian itu beberapa pembahasan yang akan kita bahas hari ini insyaallah taala. Qala musannif radhiyallahu anhu wa rahimahu Allah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina في الدارين آمين. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في 10 وتقدم شرحها مفصلا. Kata beliau, di antara pembahasan yang penting dalam fan ini, dalam ilmu ini, dalam kitab ini adalah setelah dilakukan telaah, mengetahui maratib jamak dari martabah al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil. Jadi sekarang pembahasan kita adalah mengenai al-jarh wa ta'dil. Al-jarh bi fathil jim artinya adalah al-qadah atau at-ta'n, atau menyebutkan simpelnya menyebutkan keadaan seorang rawi periwayat hadis, keadaannya yang berkaitan dengan adanya asbab at-ta'n atau asbab al-jarh yang sebelumnya kita telah sebutkan, yang berkaitan dengan adalah, ada yang berkaitan dengan ad-dhabt. Contohnya seorang rawi itu sayyi'ul hifz, datang seorang mutakallim fi rijal, seorang alim jarh wa ta'dil, dia jarh seorang rawi ini, dia katakan fulan dhaif atau fulan sayyi'ul hifz atau mukhtalit. Ini namanya al-jarh. Tentu hal ini tidak bertentangan, tidak ada kontradiksi dengan larangan untuk melakukan ghibah. Karena kita tahu bagaimana hukuman atau dosa besar yang didapatkan seseorang yang melakukan ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Tidak ada kontradiksi. Kenapa? Karena ini dilakukan karena adanya darurat, emergensi. Ada kepentingan di sini. Jadi kalau kita dapati ulama al-hadis, a'immah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Syekh beliau Ali bin al-Madini, Syekh Imam Bukhari,
a'immah semua, Imam Ahmad, Imam Ibnu Ma'in, mereka adalah ulama jarh wa ta'dil, ulama fan ini. Mereka punya beberapa muallafat, beberapa karya yang mengumpulkan al-jarh wa ta'dil terhadap seorang rawi. Maka ketahuilah apa yang mereka lakukan bukanlah merupakan bagian dari al-jarh atau itlaqul lisan atau ghibah yang terlarang. Makanya ada dalam 2 bait dikatakan bahwasanya al-qadhu laysa bighibatin fi sittatin. Jadi al-qadah, Anda ketika menyebutkan aib seseorang bukanlah ghibah pada 6 perkara. Pada 6 perkara bukan ghibah ketika Anda menyebutkan aib seseorang. Apa? Ada mutadzallimin, ada mu'arrifin, ada muhadziri. Orang terzalimi, ada mu'arrif. Mu'arrif di sini ketika seseorang melakukan yang namanya ta'arif dengan sighah atau lafz al-jarh bukanlah ghibah. Kemudian muhadzir, mentahdzir seseorang dari orang lain. Kemudian ada limuzhirin fisqan, seseorang ini mengizharkan kefasikannya. Kemudian mustaftin wa man talabal i'anata ala izalati munkari. Ini 6 perkara. Orang yang minta fatwa, kemudian yang minta pertolongan untuk dihilangkan atau menghilangkan kemungkaran. Ini semua kalau dilakukan dengan jarh tentunya bukanlah ghibah. Kemudian al-jarh wa ta'dil ini masuk di mana? Dari 6 ini, masuk di mu'arrif. Saya perlu menjarh orang ini agar kamu tahu, ta'rif, bagaimana keadaannya. Tamam? Sehingga ulama al-jarh wa ta'dil mereka tidak melakukan yang namanya ghibah. Karena apa? Karena ada kepentingan di situ. Jadi apa yang mereka lakukan adalah jaiz. Sebelumnya terlarang kan? Hanya saja karena ada sebab tertentu yaitu kepentingan darurah agar karena kepentingannya adalah agar mengetahui keadaan rawi. Dan ketika kita mengetahui keadaan rawi itu akan berpengaruh kepada hukum sebuah sanad. Mengetahui atau menghukumi sanad diperlukan untuk mengetahui hukum hadis. Dan hadis adalah sumber kedua dari syariat kita. Kata beliau di sini, wa min ahammi dzalika ba'da al-itila' ma'rifatu maratibil jarh wa ta'dil. Dan ta'dil sebaliknya. Seorang rawi mengatakan ini thiqah. Qalu rawi thiqah, hafidh, sabtun, hujjah, mutqin. Nanti kita akan rincikan. Inilah al-jarh wa ta'dil. Itu bahasa lainnya at-tazkiyah. Kenapa? Kenapa penting? Li'annahum qad yajrahuna asy-syakhsa bima la yastalzimu radda hadithihi kullihi. Karena mereka, yakni hum, yakni ada beberapa orang. Mereka menjarh seseorang dengan sesuatu yang pada hakikatnya bukanlah penyebab jarh seseorang. Dia menyebutkan atau menjarh seseorang dengan sesuatu yang bukan sababil jarh. Pernah suatu ketika seorang rawi menjarh seorang mutakallim, seorang alim al-jarh wa ta'dil menjarh seorang rawi karena dia melihat rawi tersebut mengendarai birdaun, sejenis hewan mirip kuda, ya kan, atau himar, dengan alasan karena ini khari min kharimil muru'ah. Ini kan nisbi. Nah, nanti ada khilaf. Ada yang menganggap ini adalah jarh atau sababul jarh, penyebab faktor majruhnya seseorang. Ada yang bilang tidak. Ini kan seperti ini. Makanya fan ini penting diketahui agar apa? Agar tidak semua orang dengan mudahnya melakukan yang namanya jarh. Makanya tidak benar kalau seorang awam, contohnya kalau zaman sekarang, ami menjarh seorang alim. Kenapa? Yang pertama dia bukan alim. Yang kedua, karena dia bukan alim, biasanya yang tidak alim dia nggak tahu kapan seseorang itu majruh, kapan tidak. Apalagi yang dijarh itu adalah alim, ami terhadap alim. Apalagi begitu juga ami ke ami. Tamam? Li'annahum qad yajrahuna asy-syakhsa bima la yastalzimu radda hadithihi kullihi. Kata beliau, karena mereka terkadang
menjarh seseorang dengan sesuatu yang tidak mengistilzam, tidak berkonsekuensi ditolaknya hadisnya secara keseluruhan. Akan tetapi bisa jadi seseorang itu majruh tapi ditolak hadisnya, sebagian hadisnya, bukan semuanya. Tamam? Waqad bayyana asbab dzalik. Apa sih asbab al-jarh itu? Kata beliau, saya sudah jelaskan fima madha pada pembahasan sebelumnya. Dan beliau sebutkan ada 10 penyebab dari al-jarh. 5 yang berkaitan dengan adalah, 5 yang berkaitan dengan dhabt. Kita juga telah membahas itu, membincangkan itu, membicarakan itu secara rinci. Di sini di nuskhah ini di halaman di halaman 87 wa ma ba'daha. Silahkan diulang kembali, dirujuk bagi yang menginginkannya. Kata beliau wal gharadu huna dzikrul alfadhid dallah. Namun kenapa saya bahas lagi di sini? Kita tanya Al-Hafidz Ibnu Hajar, kenapa Anda bahas lagi? Kata beliau, tujuan saya di sini bahas ini bukan untuk mendefinisikan apa-apa, akan tapi untuk menyebutkan lafaz-lafaz yang menunjukkan pada istilahnya muhaddis yang berkaitan dengan martabah, tingkatan-tingkatan tersebut, tingkatan jarh, tingkatan maratib. Saya yang menjadi fokus beliau di sini adalah lafaz-lafaznya. Tamam? Karena untuk masing-masing 5 asbabil jarh, 5 asbabil ta'dil punya lafaz-lafaznya. Beberapa lafaz, banyak lafaz, bukan 1-2. Tamam? Walaupun beliau di sini hanya menyebutkan sebagian. Kata beliau, walil jarhi maratib. Untuk jarh ada maratibnya. Ada beberapa martabah. Kata beliau, aswa'uha, martabah al-jarh yang paling buruk adalah al-wasfu bima dalla 'ala al-mubalaghati fi. Pensifatan dengan sesuatu yang menunjukkan atas mubalaghah. Mubalaghah ini kan berlebihan. Secara ininya kan. Mubalaghah maknanya apa? Karena parahnya, karena kuatnya jarh seseorang itu. Maka orang itu ketika seorang mutakalim, seorang alim ingin menjarahnya, memilih lafaz-lafaz tertentu yang menunjukkan atas mubalaghah. Apa itu contohnya? Wa asrahu dzalika ta'bir bi af'al. Yang paling gamblang itu at-ta'bir, pengungkapan dengan sighah af'al. Contohnya apa? Ka'akdzabin nas. Ini kan mubalaghah nih. Orang yang paling dusta, paling pembohong kan artinya. Jadi akdzabin nas, kalau ada maratib al-jarh situ, saya pernah membuat talkhis ini. Saya ambil khulasah dari kitabnya Al-Imam Al-Laknawi. Beliau punya kitab Ar-Rafi'u Takmil. Di situ beliau tentunya beliau mutaakhir. Saya enggak bilang inilah satu-satunya kitab yang membahas al-jarh wa ta'dil. Tapi ini adalah salah satu kitab penting yang mengifratkan, membahas secara tersendiri mengenai pembahasan al-jarh wa ta'dil ini secara rinci. Bagi yang ingin memula mengetahui pembahasan ini, silahkan i'tina dengan kitab ini, Al-Rafi'u Takmil fil Jarh wa Ta'dil. Karya Al-Imam Al-Laknawi, Abdullah Al-Laknawi, dengan i'tina Al-Allamah Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Jadi di situ ada maratib. Di antara yang paling akhir sekali setelah Al-Hafidz Ibnu Hajar tentunya Al-Imam As-Sakhawi. Beliau susun, beliau tambah. Setelah dimulai dari sebelumnya Imam Abu Hatim Ar-Razi, kemudian ada Imam Ibnu Shalah, kemudian ada Al-Imam Al-Iraqi, kemudian ada Imam Ibnu Hajar, kemudian ada Imam Sakhawi. Maratibnya bertambah, lafaznya juga bertambah. Jadi di situ ada Imam Sakhawi di Rafi'ut Takmil, ditambah juga al-alfaznya ditambah oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Terus Al-Faqir kumpulkan. Kemudian buat tasjir untuk pembahasan ini. Walaupun ba'dul masyayikh, sebagian masyayikh mengatakan maratib yang ada di situ tidak terlepas dari intiqad, tidak masalah. Tapi yang saya tahu intiqad tersebut dari mukhalif untuk Syekh Al-Laknawi dan Syekh Abdul Fattah, mukhalif dalam ideologi. Tamam, dalam ideologi. Di sini yang paling parah situ saya tulis. Saya mulai di sini dengan akdzabun nas, pas di sini. Ilaihil muntaha fil kadhib, kemudian ruknul kadhib, manba'ul kadhib, ma'dinul kadhib, jabalun fil kadhib, kadzabun jabalun, jirabul kadhib. Ini semua satu martabah. Beberapa lafaz untuk satu martabah. Martabah paling parah. Tamam, kata beliau ka'akdzabin nas. Wa kadza qalum ilail muntaha fil wad'i. Di sini enggak ada. Ilail muntaha fil wad'i. Yang jelas Anda dapati dalam lafaz, maknanya sama dengan lafaz-lafaz tersebut,
masukkan ke martabah ini. Tamam? Jadi al-muntaha fil wad'i aw ruknul kadhib wa nahwi dzalik. Seperti manba'ul kadhib wa ma'dinil kadhib. Jadi saya ingatkan di situ, jadi maratibul jarh ada 6, maratibut ta'dil ada 6. Di sini beliau mulai dari yang paling bawah. Kalau di sini di Tasjir Al-Faqir ini mulai dari yang paling, jadi bentuknya kayak piramid. Piramid terbalik dengan piramid enggak terbalik. Nah, jadi nanti ketemu di mana? Dimulai dari yang paling at-tawthiq yang paling atas, terus turun ke tawthiq yang paling lemah. Langsung pindah ke al-jarh yang paling lemah. Sampai nanti turun terakhir sekali ke al-jarh yang paling parah. Kan di sini jadi ada 12, 6 plus 6. Secara berurutan kita mulai yang paling bagus, yang paling thiqah kepada yang paling kadhib. Nah, jadi seperti itu. Kata beliau, wa kadza qaulun, khalas. Tsumma najjalun aw wadha'. Ini di martabah kelima. Li'annahu wa in kana fiha naw' mubalaghah, lakinnaha, kan dajjal kan mubalaghah nih. Kalau kita belajar sharaf kan fa'al, sighah daripada sigh al-mubalaghah. Walaupun di sini mubalaghah juga, lakinnaha duna allati qabla. Jadi akdzabun nas af'al tafdil mubalaghah. Begitu juga fa'al mubalaghah. Tapi yang mana yang lebih kuat? Tentu af'al tafdil dibandingkan yang ala wazan fa'al. Maka kata beliau, lakinnaha duna allati qablaha. Jadi fa'al di bawah af'al. Tamam? Begitu juga berarti kadzab di bawah akdzabin nas. Jadi kalau antum atau jumpai ulama atau fil kitab ada ta'bir dengan kadzab, jangan lantas dipahami itu al-jarh yang paling aswa. Tapi yang paling aswa apa? Dengan sighah af'al tafdil. Akdzabin nas atau ilahil muntaha fil wad' atau fil kadhib. Tamam? Jadi sini takbirnya apa? Alfaznya dajjalun wadda'un kadzab. Tamam? Ini kita naik. Karena ini lebih ringan dari yang sebelumnya. Katakan kita kan mulai daripada aswa nih. Dari bawah kita naik ke atas nih. Kalau untuk jarh kita naik ke atas dari bawah. Wa ashaluha. Tapi tertib ini sebenarnya nisbi. Ada yang memulai itu kalau aswa itu dari atas, turun dia ke bawah. Tamam? Jadi ini bukan muttarid. Hanya ini berkaitan dengan selera antum. Apa yang membuat antum mudah menghafalnya silahkan. Jadi yang saya buat tadi itu kenapa saya susun seperti itu yang mudah. Padahal susunnya di rafa' takmil enggak seperti itu. Terus kita balik. Tamam? Dunaja. Wa ashalu ay alfaz adalla 'ala al-jarh qaulun fulanun layyin. Ini yang mana ini? Ashaluha. Ini langsung melompat beliau ini. Jadi ini al-jarh yang paling ringan. Padahal kita tadi 6, 5. Langsung naik ke yang pertama. Berarti yang mana 4, mana 3, mana 2, mana? Ini. Saya bacakan secara ringkas. Yang keempatnya di sini setelah Dajjal kan, Dajjal wa nahwiha, ada nomor naik ke atas. Fulanun yasriqul hadis. Fulanun muntaham bil kadhib. Fulanun muntaham bil wad'i. Saqitun, matrukun, halikun dan lain sebagainya. Ini udah 3 berarti. Akdzabun nas wa nahwi, kemudian Dajjal wa nahwi, kemudian fulan yasriqul hadis. Ini semua ini masih dhaif jiddan nih. Dhaif jiddan, hadisnya enggak naik kalau ada mutabi' atau syahid. Kecuali naiknya bagaimana? Enggak akan naik ke hasan atau sahih. Melainkan naiknya ke dhaif. Kalau syahid atau mutabi'nya dhaif. Tapi kalau dari sina'ah atau tatbiq bisa aja naik. Antum, saya udah berkali-kali ini ngomong. Di Al-Maqasid Al-Hasan Imam Sakhawi, begitu juga Nataijil Afkar. Ini namudad. Itu hadis-hadis dhaif jiddan itu bisa naik ke sahih kalau mutabi'nya sahih. Bahkan pernah saya ketemu maudhu' walaupun itu kalau maudhu' berarti ada kadzab. Berarti sepakat semua bilang ini kadzab. Maudhu' nih, kemudian ada mutabi' di syahid lain. Mutabi' di sanad lain. Mutabi' untuk wadha' ini. Naik ke sahih atau hasan waktu itu. Naik ke sahih atau hasan. Tamam? Ini secara teorinya seperti ini, enggak bisa. Jadi bedakan teori ini sifatnya aghlabiyah. Bisa jadi seorang alim merubah apa yang ada di teori ketika dia tatbiq. Dan ini penting. Al-Hafidz Ibnu Hajar punya taq'id, punya tanzir, punya teori. Tapi beliau juga punya tatbiq. Ulama bilang kalau bertentangan antara tatbiq Ibnu Hajar dengan teori beliau, maka yang diambil apa? Tatbiq. Jangan berpatok ke teori. Apalagi yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini, yang berkaitan dengan hukum terhadap rawi. Fulanun hadithuhu mardud. Ini naik ke atas nih. Ini tadi kan, berarti
Udah kita naik ke tingkat keempat nih. Berarti kan 6 tadi, 5, 6, 5 ada di sini. 4 sudah saya sebutkan, 3 sekarang. Tingkat yang ketiga untuk jarh. Fulanun rudda hadithu mardudul hadith dhaif jiddan. Ini kan jelas nih, dhaif jiddan udah antum kalau jumpa ini jelas dalalahnya. Masalahnya kita sering enggak tahu. Seorang bahith itu kadang-kadang kalau buka tahdzibut tahdzib enggak tahu dalalahnya. Dalalah lafaznya apa sih? Kalau antum jumpa contohnya matruhul hadis, ini masuknya di dhaif saja atau dhaif jiddan, kadang kan seperti itu. Ini di tingkat aswaul jarh atau nomor 5 contohnya, kan nggak tahu. Makanya penting marotib ini. Penting antum tahu marotib ini supaya kalau ketemu di kutub jarh wa ta'dil merujuk marotib seperti ini, sudah tahu dalalahnya kemana. Antum tahu ini menempatkan rawi ini di martabah yang mana ketika dia majruh, di martabah yang mana ketika dia muwaththaq atau mu'addal. Tamam? Jadi ada fulan rudda hadithu mardudul hadith dhaif jiddan, ini di martabah ketiga untuk jarh. Kemudian kita naik ke atas kedua, fulanun yuhtajju bihi. Fulanun la yuhtajju bihi. Dha'afuhu kan? Dha'afuhu. Berarti ada yang mentad'if, ini yusyar ada khilaf. Muttaribul hadith. Kemudian lahu mayunkar, lahu manakir. Di sini ini hadisnya dhaif tidak? Dhaif, tapi yu'tabar bihi. Mu'tabar bihi maknanya kalau ada mutabi', ini dhaif nih kan berarti. Kemudian ada mutabi'nya dhaif jiddan, naik ke hasan li ghairihi atau ke sahih li ghairi kalau ininya sahih. Tamam? Dhaifun lahu awabid ya'ti bil ajaib. Kemudian yang paling ringan ini dia kata beliau. Wa ashaluha ay al-alfaz ad-dalla 'ala al-jarh qaul fulanun layyin. Ini al-jarh paling ringan, paling mendekati martabat terakhir untuk at-ta'dil. Kata beliau fulanun layyin aw sayyi'ul hifdhi. Buruk hafalannya atau fihi adna maqal. Yani adna maqal untuk al-ta'dil. Berarti mendekati ashal la al-fadhi al-jarh. Sudah mau masuk ke al-fadhi ta'dil atau martabat adalah. Fi adna maqal wa bayna aswa'il jarh wa ashalihi maratib la takhfa. Ini yang kita sebutkan tadi secara ringkas. Fa qawluhu matruk. Terus beliau ini mau menghukumi nih. Beliau sudah nyebutin alfad dan maratibnya secara ijmal, walaupun enggak semua juga. Kata beliau mau menghukumi matruk, saqitun, fahishul ghalat, munkarul hadith, ashaddu min qawlihim dhaif. Tadi kita udah sebutin ini. Kenapa? Karena ini semua sama dengan dhaif jiddan. Aw laysa bil qawi aw fihi maqal. Fihi maqal. Jadi dhaif laysa bil qawi fihi maqal. Ini satu martabah. Fahishul ghalat, saqit, matruk, munkarul hadith. 4 nih martabah lain. Yang 4 ini lebih parah dari yang 3 ini. Tamam? Wa minal muhim aidan ma'rifatu maratibit ta'dil. Sudah selesai. Ini maratibul jarh. Alfaz, maratibul jarh dan lafaznya. Kita sudah selesai, kita mulai sekarang akan masuk ke maratibut ta'dil. Minal muhim aidan ma'rifatu maratibit ta'dil. Wa arfa'uha, beliau mulai dari yang paling tinggi. Kata beliau al-wasfu aidan bima dalla 'ala al-mubalaghati fi. Sebagaimana fil jarh bima dalla 'ala al-mubalaghah, begitu juga di sini. Yang paling gamblang apa? Wa asrahu dzalika at-ta'biru bi af'al, juga sama. Sebagaimana beliau mulai dengan af'al di yang paling aswa fil jarh, begitu juga yang paling asrah, yang paling arfa' di ta'dil juga dengan ta'dil dong. Ahsan nas itu bukan Basriyin. Tapi kan mereka subhanallah. Kok bisa pas gitu ya? Ahsan nas katanya. Tapi itu mubalaghah, kadang-kadang kompromi, kadang-kadang kadhib. Bi af'al ka'uthaqin nas. Kan beda sedikit aja kan. Dia bilang antum ahsan nas. Sikit lagi ini kayak ungkapan alim jarh ta'dil. Cuman dia enggak bilang antum authaqin nas. Ahsan nas. Lebih bagus ahsan nas. Wa athbatun nas. Syufta zai. Au ilahil muntaha fit tathabbut. Ini 3 lafaz martabah paling tinggi untuk at-ta'dil dengan lafaz-lafaznya. Kalau mau kita tambahin, kita sebutkan di sini. Ada uthaqun nas, ada athbatun nas juga. Paling dhabit, paling kuat hafalannya. Begitu juga ilahil muntaha fit tathabbut. Ada sih di sini. La a'rifu lahu nadhiran fid dunya. Ini juga. Kalau antum jumpa di tahdzibit tahdzib, antum mau dirasah ni asanid, jumpa la a'lamu nadhiran fid dunya. Ini antum mau meletakkan rawi ini ke martabah yang mana?
martabah paling tinggi dia at-ta'dil, atau nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4, atau tempatnya adalah di al-arfa', tentunya fil awal, fil martabatil ula dari maratib at-ta'dil. Tamam? Summa, ini yang kedua nih untuk ta'dil. Ma ta'akkada bi sifatin minas sifatid dalla 'ala ta'dil. Ini dhabitnya sih. Karena ini alfaz ini enggak ada habisnya. Kalau antum mau hafal alfaz secara isti'ab ya di kitab Jarh Ta'dil. Di kitab-kitab teori seperti ini mereka akan menyebutkan contoh doang, contoh aja. Tamam? Apalagi di Nuzhah. Kitab Mukhtasar. Yang dhabitnya apa ini untuk al-martabah tsaniyah? Ma ta'akkada bi sifatin minas sifatid dalla 'ala ta'dil. Menunjukkan sifat yang akidah pada ta'dil dengan satu sifat, atau bisa juga dengan dua sifat. Contohnya apa? Thiqatin thiqah, kan diulang tuh, thiqah thiqah. Lempatnya di mana ini? Nomor 2. Tapi di sini di tasjir ini nomor 2 sah, betul. Fulanun la yus'alu anhu, itu nomor 2. Di sini setelah itu beliau pindah ke thiqah thiqah atau thabtin thabtin atau thiqah hafiz atau adlin dhabit atau nahwi dzalik. Adlin dhabtin. Di sini kan berulang tuh sifatnya. Tapi berulang kalau di thiqah thiqah thabtun thabtun. Enggak mesti berulang dengan lafaz yang sama, bisa juga dengan makna yang lain. Seperti thiqah hafiz. Karena thiqah ya hafiz. Ketika diulang martabahnya di sini. Di sini martabah ketiga. Al-Hafiz ini meletakkannya di martabah kedua. Kenapa? Karena ada ta'aqub dari Al-Hafidz Sakhawi. Saya sudah bilang tadi ringkasan ini, tasjid ini i'timadnya ke Sakhawi. Karena maratib Sakhawi setelah Al-Hafidz Ibnu Hajar, ulama ma'iktimad maratibnya Sakhawi, bukan maratibnya Al-Imam Ibnu Hajar. Tamam? Beda satu martabah aja. Thiqah hafidz atau adlin dhabit atau nahwi dzalik. Apa nahwi dzalik? Thiqah thabtun atau thabtun thiqah. Kadang-kadang keberulangan seperti itu 2 kali. Bisa lebih dari 2 kali. Thiqah, thiqah, thiqah. Atau thiqah, hafiz, thiqah. Kata al-imam Imam Ibn Sa'ad. Syuf katanya apa? Imam Sa'ad fi Syu'bah. Bilang apa? Thiqah ma'mun. Apa katanya Ibn Sa'ad? Ibn Sa'ad nih, sahibul tabaqat. Apa ta'dil beliau ke Imam Syu'bah? Imam Syu'bah. Siapa? Wa ma adraka ma Syu'bah. Katanya apa? Thiqatun ma'mun. Thabtun. Hujjah. 4 ahok. Sahibu hadis 5. 5 kali diulang. Ini semuanya alfaz at-tawthiq. Imam Sakhawi bilang apa? Wa aktsaru ma waqafna alaih min dzalika qaul Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah 198 wafatnya. Di antara masyayikh Imam Syafi'i. Katanya haddatsana Amr bin Dinar. Imam Ibnu Uyainah ini bilang, haddatsana Amr bin Dinar wa kana thiqatan thiqat. 9 kali. Thiqah, thiqah, thiqah 9 kali. Ini paling banyak. Oke. Ini yang berkaitan dengan takrar. Kemudian wa adnaha, langsung beliau lompat ke adnaha. Tapi kita ta'arud sari'an martabah yang ketiga. Jadi ada thiqah-thiqah tadi nih. Ini ikut tabi' Sakhawi ini ya. Thiqah-thiqah thabtun thabtun. Thiqah ma'mun thabtun hujjah. Sahib hadis, thiqah jabal. Al-mizan ka'annak tasma'uhu min famin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun lagi thiqatun saja. Satu enggak ada pengulangan. Satu sifat doang. Thiqatun. Kemudian thabtun ka'annahu mushaf, hujjah, imam, dhabit, hafidh, mutqin, jaidul ma'rifah. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, laisa bihi ba's. Jadi laisa bihi ba's. La ba'sa bihi. 'Inda ghair bin ma'in tentunya. Kemudian saduq, ma'mun, khiyar. Ini laisa bihi ba's. Hadisnya apa? Kalau antum jumpa rawi, halnya adalah laisa bihi ba's atau la ba'sa bihi atau saduq atau ma'mun atau khiyarul khalq. Hadisnya gimana? Sahih atau hasan? Hadisnya apa? Hasan. Statusnya gimana itu? La yuhtaju bi ahdin min ahliya. Hadisnya enggak hujjah, tapi apa? Tapi ditulis. Tulis, kemudian yu'tabar. Hasan. Kemudian yang terakhir. Nah, ini yang kata beliau, wa adnaha. Lafaz ta'dil al-fadh atau adna maratib ta'dil adalah ma asy'ara bil qurbi min ashali tajrih.
Ini dhabitnya. Apa-apa yang mengisyarkan bahwasanya dia dekat dari lafaz tajrih yang paling ringan. Tadi tajrih yang paling ringan apa? Ashaluha fulanun layyin kan? Layyin. Kalau naik ke atas saja sudah ketemu maratib al-ta'dil yang paling ringan. Yaitu apa? Contohnya syekh. Jadi kalau antum dibilang syekh, bukan antum. Kalau di asy-syekh di kutubil jarh wa ta'dil, jangan dikira itu tafsir secara mutlak. Al-jihah munfakkah. Kalau ada orang bilang antum syekh itu sana. Itu hormat. Syekh apalagi kalau bukan karena umur antum. Karena apa namanya? Ada antum sahibul fadilah, sah? Itu madah atau tidak? Madah berarti ihtiram kan? Tapi syekh di sini bukan. Memang ada sisi itu, maknanya dia orang baik. Tapi ini kita ngomong di hadis nih. Nggak cukup orang baik aja. Kalau orang baik banyak aulia di situ. Ya waliyan ni'am. Tapi nggak bisa untuk belajar hadis darinya. Oke? Dia munfakkah. Jadi beda. Nggak ada talazum antara kesolehan dengan ngambil hadis. Silahkan soleh, tabarruk, cium tangan, minta doa. Tapi hadis nih enggak. Ajarin aku dong kita. Ini enggak. Oke. Makanya di sini syekh bukan yang pertama. Bisa aja beliau letaknya, tapi enggak beliau lakukan itu. Syekh yurwa hadithuhu. Ini yang berarti ini martabah ta'dil atau ta'dil paling ringan, paling rendah, paling bawah. Kalau kita mau kasih raqam 6. Wa yurwa hadithuhu wa yu'tabaru bihi. Ini lafaz-lafaznya. Wa nahwi dzalik. Di sini saya ada tambahan. Laisa bi ba'idin min as-shawab, qaribul isnad. Syekh di sini ada juga. Yurwa hadithu ada juga. Yu'tabaru bihi ada juga. Syekhun wasat. Oke. Begitu rawan nasu anhu. Orang-orang ngeriwayatin dari beliau, kan seperti itu. Masyahu fulan. Khalas yani. Jangan salihul hadits. Atau soleh juga. Orang soleh nih. Khalas ambil. Tapi martabahnya nomor berapa? Nomor 6. Yuktab hadithu, tulis hadisnya, jangan dibuang gitu aja. Tulis i'tibar. Nanti kalau ada mutabi'nya, ada syahid, khudah, naik. Apalagi sama-sama hasan, khalas, sahih li ghairi. Atau sahih juga. Muqarib al-hadith, suwailih, ini tasghir dari soleh. Berarti soleh bisa kan? Ma'aqraba hadithu, saduq insyaallah. Insyaallah, ada insyaallah-nya nih. Kalau saduq saja, di atas tadi. Yang kelima nih. Jadi beda saduq insyaallah dengan saduq saja. Kalau arjuan la ba'sa bihi juga di martabah ini. Sama enggak arjuan la ba'sa bihi dengan la ba'sa doang? Enggak sama. Kalau la ba'sa dengan arjuan la ba'sa, arjunya itu yang membuat dia turun. Jadi di sini ini pembahasan ini dakik. Mungkin kita mau isti'jal. Antum kalau belajar usul fiqh, kita apa tujuan belajar usul fiqh? Supaya kita tahu dalalat al-fadh Qur'an sunnah, sah? Begitu juga kita di sini dituntut mengetahui ada belajar dalalah di ilmu hadis ini. Antum harus tahu dalalah a'immah. Oke, Imam Ibnu Hibban punya rubbama wahim, rubbama akhta. Dalalah rubbama di sini apa? Litaklil. Jadi kita dituntut mengetahui nahwu di sini atau dalalah atau syai' min usul fiqh. Penting ini. Jadi ini enggak gitu-gitu aja. Antum bisa aja ngumpulin terus i'timad, ujung-ujungnya i'timad Ibnu Hajar. Wa khulasatu halihi thiqah kama qala Ibnu Hajar. Tapi bukan hasil dari pengamatan antum. Bisa nggak antum ngamatin itu? Kalau seorang rawi punya akwal 15 akwal, beda-beda lafaznya. Sekitar lafaz itu tadi. Kalau antum bisa mentahrir ibarahnya berdasarkan dalalah masing-masing lafaz itu tadi, itu hebat. Kalau nggak bisa, nggak usah dipaksain. Silahkan ambil langsung dari Ibnu Hajar di takrib contohnya. Khulasatuhu dia saduq gitu. Lahu auham. Kama qala Ibnu Hajar. Dah cukup. Tamam? Ini penting. Ini dakik. Dakiknya di mana? Diqahnya itu fi ma'rifati dalatil alfaz. Maka Syekh Ahmad Ma'bad Abdul Karim punya kitab di fan ini penting. Kalau antum udah menguasai rafu' takmil tadi. Syekh Nur punya juga usul jarh wa ta'dil. Itu lebih susunannya lebih mudah. Kalau antum mau mulai dari situ lebih bagus. Jangan dari rafu' takmil dulu. Mulai dari Syekh Nur dulu. Saya nggak bilang ini aja kitabnya, tapi ini kan pemula nih. Mulai dari usul Syekh Nur, kemudian rafu' takmil, kemudian naik ke yang paling apa itu? Syekh Ma'bad. Al-Falja ta'rif baina tarkib wal ifrad. Thiqah tadi apa maknanya? Kadang-kadang saduq yukhti. Antum mau bilang apa? Saduq tapi yukhti. Ini hasan atau dhaif? Sah? Ini gimana itu? Syuf.
banyak yang masalah tarkibnya seperti itu, gabungin antara tauthik dan tajrih. Di sini beliau nggak nyebutin. Tapi di kutub tatbiq ada. Siapa yang jelasin ini? Silahkan. Itu tabah apa tuh? Salaf ya. Ada sini ya? Adwa'us Salaf. Salah satunya tabah itu. Itu kitab muhim. Tapi nanti jangan sabar dulu. Puasain dulu apa? Kecuali antum terpaksa. Mungkin antum sekarang udah master. Oke, terpaksa di situ nggak apa. Atau nggak mesti juga. Antum itimat. Terus terang, saya banyak itimat di sini. Waktu bahas. Tengok aja nih, tepi. Ini word. Tengok nih. Oke, ini mana? Kalau tahu. Walaupun ini nggak kalau datang mudakik, ini masih ada kritikan. Tapi nggak seapa itu. Banyak aja profesor-profesor hadis itu yang yakhfa alaihim benda-benda ini. Banyak nggak tahu. Apalagi yang udah masuk dalalahnya, sudah. Malas semua. Nggak penting amat katanya sudah. Oke. Wa adnaha ma asy'ara bil qurbi min asal tajrih ka syaikhin wa yurwa hadithu yu'tabaru bihi wa nuhi dzalik wa bayyana dzalika maratibul la takhfa. Kita udah sebutkan. Maka di sini Syekh Nur udah nyusunin nih. Udah nyebutin masing-masing. Lam yastawi fil musannif rahimahullah maratibul jarh ta'dil. Betul. Beliau enggak nyebutin semua katanya. Mura'at li ikhtisar. Wa nuridu tammatan fi ma ya'ti. Ini pun lafaz-lafaznya ini belum isti'ab. Kalau mau isti'ab ada di kitab jarh ta'dil. Antum kalau bisa minimal punya tahdhibut tahdhib atau punya al-kashif atau al-mizan. Ini kitab penting bagi yang ingin belajar mendalami fan ini atau bab ini. Apalagi yang berkaitan dengan al-ulama al-ruwah al-mukhtalaf fihim, penting. Kashif itu ringkas. Takrib enggak ngajarin orang. Takrib enggak ngajarin antum malakah. Jangan bilang takrib beli, tapi jangan harap itu ngajarin antum malakah. Jadi kalau mau baca, mau malakah, tahdhib. Mau malakah, mizanul i'tidal. Mau malakah, kashif. Kashif yang paling ikhtisar dari ini. Karena mizan itu i'tibat ke itu aslunnya du'afa'nya Uqaidi. Kalau tahdhib panjang. Tahdhib dari tahdhibil kamal. Tahdhibil kamal manhajnya adalah beliau isti'ab dalam menyebutkan ruwah dan masyayikh. Antum kalau di Rosah nih sekarang mau tahu ini muridnya siapa, gurunya siapa, jangan ke tahdhib. Tahdhib udah beliau potong, udah disunat sama Ibnu Hajar. Karena fokus beliau bukan di situ. Tapi rujuk ke tahdhibil kamal. Pasti dapat itu. Kalau apalagi kalau dia memang ruwah kutub sittah. Saya nggak bilang pasti 90%. Kadang-kadang nggak beliau sebutin. Kadang-kadang beliau cukup dengan guru aja tapi murid nggak sebutin. Di sanad antum ya. Tapi tahdhib, apa faedah yang antum dapat dari tahdhib? Beliau tambahin aqwal jarh ta'dil. Di tahdhibil kamal nggak ada. Apalagi beliau manhaj beliau di Ibnu Hajar di tahdhib itu, setelah beliau selesai nukilkan apa yang ada di tahdhibil kamal, kata beliau qultu. Enggak ada tuh dzakar Ibnu Hibban fi thiqat, enggak ada di tahdhibil kamal. Selalu Ibnu Hajar kalau ada beliau sebutin dzakar Ibnu Hibban fi thiqat, kalau ada. Karena tahdhibil kamal antum enggak akan ketemu ibarah dzakar Ibnu Hibban fi thiqat. Makanya datang Ibnu Hajar ta'aqqaba ala tahdhibil kamal. Paham enggak? Jadi masing-masing ada ini ya kan kelebihan. Mananya dua preferensi ini untuk dirasa, untuk studi rawi pasti ada dong. Terus baru nanti takrib. Takrib karena itu udah khulasah. Walaupun enggak selamanya bisa diambil bulat-bulat itu takrib. Tapi mayoritas bisa saya bilang. Tamam? Saya enggak bilang 100%. Kata beliau sini maratibut ta'dil, martabah ula a'la syarafan, martabah sahabah. Ini di takrib seperti ini. Ibnu Hajar di takrib mulai dari sahabat loh. Di Ibnu Zahab beliau enggak mulai dari sahabat. Mudah aja. Kalau mau buang sahabat, ya udah berarti mulai dari yang af'al tafdil dong. Paham enggak? Ats-tsaniyah ma jaa ta'dil fiha ma yadullu 'ala al-mubalaghah. Udah tadi kan awsaqun nas min tatabtu al-funan. Ats-tsalisah idza kurrira, dibulai, ditakrir, diulang lafaz tawthiq imma ma'a tabayunil lafzain. Seperti sabtun hujjah. Tabayun yakni berbeda, dua lafaz yang berbeda. Au ma'a i'adatil lafzi thiqah. Yang keempat, man farada bi sighah dalla 'ala tawthiq aw ittisafi rawi al-'adalah wa dhabt. Thiqah hujjah, imam hujjah aqwa min thiqah. Tamam? Hujjah mana kuat? Hujjah atau thiqah? Hujjah kata beliau. Yang kelima, laisa bi ba's saduq ma'mun mahallu sidq. Al-martabah sadisah ma asy'aru bil qurbi min at-tajrih. Sedikit lagi dekat ke atau mendekati tajrih. Di sini adalah adana maratibil jarh. Laisa bi ba'id min ashab syaikhun yurwa hadithu rawan nasu anhu.
Kemudian hukumnya apa sih? Kata beliau, ini penting nih. Hukumnya ini yang penting kita tahu. Al-ihtijaju bil arba'atil ula minha. 4 yang pertama, hadisnya hujjah. 1 sampai 4. Wa amma allati ba'daha, yang kelima dan keenam untuk maratib ta'dil, fa innahu la yuhtaju bi ahadin min ahliha. Hadisnya enggak hujjah. Kenapa? Karena likauni al-fadhiyah la tus'iru bi syari'ati dhab. Karena lafaz yang ada pada mereka ini tidak menunjukkan mereka ini punya dhab. Mereka orang baik saja. Oke, saduqan orang baik, la ba'sa syekh saleh. Tapi dhabnya gimana? Enggak ada di situ. Makanya jangan jadikan hujjah dulu. Tapi gimana orang hadis yang ke-5 ke-6 ini? Yuktab. Tulis dulu. Tulis, jangan dibuang. Ini antum di zaman riwayah nih, yuktab hadithu. Tasawur antum ini di zaman ketemu ini, oh berarti yuktab hadithu. Di zaman ini khat. Atau belum sempurna tadwin. Yuktabu hadithuhu. Hadithu wa yuktabaru, tapi dites. Tulis, terus tes. Cari. Ada enggak mutabi untuk orang soleh ini? Ada untuk mutabi untuk syekh ini? Untuk suailih ini, tamam? Yuktabar. Yang keenam, itu yang kelima sorry tadi. Yang keenam, fal hukmu min ahli yadu fi ahli yaduna allati qabla. Tentunya yang keenam di bawah yang kelima, ya enggak? Wa fi ba'di man yuktabu hadithu, sebagian mereka ada yang hadisnya yuktab untuk i'tibar, untuk dijadikan i'tibar bil mutaba' wa syahid. Dia bisa jadi penguat atau dia bisa dikuatkan dengan mutabi' atau syahid. Itu kan arti i'tibar. Dun ikhtibar, tapi tanpa menguji dhabtun mereka. Kenapa? Karena dhabtun mereka sudah jelas, enggak seberapa. Jadi enggak usah dites dhabtunnya, tamam? Maratibul jarhi, martabah ula ashalu maratibil jarhi, yang paling ashalnya, yang paling ringan maknanya. Fi maqal fi dha'fun laysa bidzalika al-qawi, laysa bidzalika al-qawi laysa bidzak. Al-maratib tsadiyah aswa'u min sabiqatiha, lebih buruk dari yang sebelumnya. La yuhtajju bihi, bukan hujjah. Du'ifun, du'afu, muttaribul hadis, hadisnya muttarib. Oke. Hukumnya gimana sih? 2 martabah ini kata beliau, sebagaimana yang jelaskan Sakhawi, sebagaimana yang saya sebutkan tadi kan. Yu'tabaru bi hadithi. Berarti Syekh Nur di sini udah berpindah dari Ibnu Hajar ke Imam Sakhawi, karena Ibnu Sakhawi setelah Al-Hafidz Ibnu Hajar kalamnya mu'tamad dalam maratib ini. Tamam? Kata beliau yu'tabar hadisuhu. Yang 2 martabah ini. Fihi maqal, fihi dha'fun, dha'if, dha'afu. Di sini yu'tabar bi hadithi. Misalnya hadisnya mu'tabar. Ketika antum jumpa sanad antum hadisnya dha'if, tunggu dulu. Cari dulu mu'tabar. Cari ada enggak mutabi', ada enggak syahid. Kalau mutabi' dan syahidnya juga layak, bisa naik kan? Nah, sesuai dengan teori. Yukharraju hadithu lil i'tibar. Takhrid hadisnya. Silahkan sebutkan hadisnya untuk di'tibar dengan mutaba'ah dan syawahid. Apa sih i'tibar? Al-bahthu an riwayatin tuqawihi liyasira biha hujjah. Mencari riwayat-riwayat yang menguatkannya supaya jadi hujjah. Kan tadinya dia enggak hujjah. Supaya jadi hujjah gimana? Cari dong, i'tibar. Kenapa? Kenapa dia liyasir li isy'ari hadhihi siyagh bi salahiyati. Kenapa saleh untuk bisa untuk di'tibar? Karena sighah-sighah ini menunjukkan ada salahiyah al-muttasaf biha lidzalik. Salahiyah dia itu layak untuk di'tibar. Wa adam munafatiha lahu. Al-martabatu tsalitsah aswa' min sabiqatiha tentunya. Jadi karena makin turun paling tentunya lebih buruk. Rudda hadithu dha'ifun jiddan. Wahin bimarrah. Kemudian yang keempat, yasriqul hadis, muttaham bil kadhib, dituduh. Atau muttaham bil wad'i. Ini masih muttaham nih. Dituduh, enggak pasti dia kadhibnya, enggak pasti dia wad'anya. Saqit, ya kan? Yang kelima apa? Ad-dajjal, al-kadzdzab. Ini tadi sudah al-wad'u, yad'u kadhib. Al-martabah terakhir, yadullu 'ala al-mubalaghah. Ini juga beliau sudah mulai dari situ tadi. Hukumnya gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini hukumnya apa nih? Karena dimulai dari dhaif jiddan tadi kan. Maratib 4 ini hukumnya sebagaimana disebut oleh Imam Sakhawi, la yuhtaju bi wahidin min ahliha. Satu pun enggak hujjah hadisnya. Oke, penting ini ya. Enggak hujjah, kemudian enggak bisa dijadiin syahid atau enggak bisa dicariin syahidnya untuk menaikkan dia. Ini Sakhawi yang ngomong di kitab kaidahnya. Tapi waktu beliau tatbik, beliau mukhalif kaidah ini. Saya sering ngomong ini kan biar karena ada masyayikh, ada wijahah yang memang berpegang dengan kaidah ini, silahkan. Tapi kalau antum dapatin seperti Imam Sakhawi naikkan hadis jiddan ke makbul, jangan i'tirad juga. Atau Al-Hafidz Ibnu Hajar, paham enggak? Berarti di sini ada 2 wijah. Dhaif jiddan naik jadi makbul. Naik jadi hasan, naik jadi sahih. Tergantung mutabi atau syahidnya. Paham?
Padahal beliau di sini bilang enggak hujjah, enggak bisa di istishhad. Enggak bisa juga yu'tabar bahkan. Enggak bisa apa-apa antum dengan martabah ini. Parah kan? Parah kan? Nah, ini secara teorinya seperti itu. Makanya perlu juga antum selain baca kitab kaidah, baca dong kitab tatbiq. Khatamkan itu maqasid hasanah. Khatam 3 jilid, baca sardan aja. Jangan tujuannya untuk mengetahui matan aja. Penting itu. Tapi juga letak pandangan kita itu ke hukmul Hafiz Sakhawi. Gimana dia naikin hadis. Gimana dia dongkrak hadis. Dia bawa dongkrak itu di maqasid hasanah. Dongkrak. Gimana dia dongkrak itu hadis. Paham enggak? Al-Muqidah. Tamam. Khalas. Kita lanjutkan. Hadi ahkamun tata'allaqu bidzalik. Ini adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan itu. Dzukirat hahuna, disebutkan di sini litakmilatil faidah, untuk menyempurnakan faedah. Faqul, kata beliau. Ini beliau mau menyebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan al-jarh wa ta'dil. Tadi jadi beliau sudah selesai menyebutkan maratib dan lafaznya. Sudah. Plus hukum-hukumnya juga. Hukum di sini maknanya sama seperti hukum seorang faqih terhadap satu masalah. Jadi kerjaan ijtihad muhaddits itu ya di sini. Berijtihad dalam menentukan hukum seorang rawi, sedangkan faqih berijtihad dalam menentukan hukum masalah kan. Paham enggak? Kata beliau, tuqbalu tazkiyah min 'arifin bi asbabiha, diterima tazkiyah atau ta'dil dari orang yang mengetahui penyebab tazkiyah. Antum tahu kapan seseorang itu disebut soleh, kapan dia enggak layak disebut soleh. Antum tahu kapan dia ini hafidh, kapan disebut dia ini enggak hafidh. Ini harus orang yang tahu hal itu. Oke. Ini yang disebut dengan min 'arifin bi asbabiha. La min ghairi 'arif, bukan dari yang tidak tahu. Kenapa? Li'alla yuzakkiya bi mujarradi ma dhahara lahu, agar dia tidak mentazkiyah dengan sekedar apa yang nampak baginya. Ibtidaan, dari langsung jumpa orang ini sudah. Gara-gara apa? Gara-gara wajahnya bercahaya gitu. Oh, ini hadisnya bahaya. Sekarang kan banyak mudallisin. Mudah aja antum pulang bawa Zi Azhari, bawa imamah antum, pakai bagus-bagus, jenggot rapiin semua, tongkat. Tengoklah, orang awam antum bilang, akan bilang antum imam. Bukan antum, sorry. Ada orang dia bilang ini imam, ini ulama, padahal imam fil jihad. Berarti apa? Sahihnya di mana? Ini orang nggak tahu asbabut tautsiq. Pakaian bukan sabab dari asbabut tautsiq. Juga diceritakan di kutubil hadis. Melihat jenggotnya, wajahnya semua dihukumin seperti itu. Padahal itu bukan, itu sebab tautsiq tak? Enggak. Oke? Kata beliau, Yusuf, li'alla yuzakkiya bi mujarrad ma dhahara lahu ibtida'an min ghairi mumarasah. Ini enggak, orang ini enggak kenal siapa dia, enggak juga diikhtibar, enggak pernah nguji dhabtunnya. Masalah uji dhabtun kita udah bahas sebelum ini. Imam Bukhari pernah kena uji. Juga ada Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain diuji sama muridnya, itu kasusnya sama Imam Ahmad dan Imam Ibnu Ma'in yang kena tendang. Imam Ibnu Ma'in kena free kick sama Abu Nu'aim. Itu karena kan diuji. Tapi kan puas mereka. Oh, aku tahu di sini aku puas. Walaupun aku kena tendang, tapi aku puas karena sudah tahu keadaan orang ini, bahwasanya hafalannya gimana. Itu namanya ikhtibar. Walau kanat tazkiyah sadirah min muzakkin wahid 'ala al-asl. Di sini ghayah. Walaupun tazkiyah artinya apa? Tautsiq. Tazkiyah artinya apa? Ta'dil. Walaupun tazkiyah tersebut bersumber dari satu orang saja. Diterima tidak? Diterima. Beda dengan syahadah. Kalau syahadah harus 2 dong. Khilafan liman syarata annaha la tuqbal illa min itsnaini. Maka kata beliau 'alal asah, menunjukkan di sini ada khilaf. Apakah disyarat ta'addud dalam tazkiyah? Tazkiyatir rawi? 'Alal asah tidak. Ada yang menganggap harus ta'addud? Ada. Tapi muqabil asah. Muqabilul asah. Ilhaqan. Kenapa sih kita tanya yang muqabil asah tadi itu? Kenapa kamu harus syaratkan harus ta'addud? Lebih dari 2. Karena kiasan, dia pakai kias. Padahal nanti kita mau tahu kiasnya ma'al farik. Beda antara tazkiyat rawi dengan syahadah.
Ini orang mengkiaskan dengan syahadah. Oke, secara zahir mungkin kita bisa terima, tapi kalau detail lagi nggak sama. Ilhaqan kan artinya apa? Kiasan kan? Kan di usul fiqh kalau kias itu kan ilhaqu aslin kan dari alhaqu ilhaqu far'in bi aslin. Berarti kiasan kan? Syarat kias harus sama dengan aslun dengan far'un. Tapi di sini ternyata beda. Makanya ilmu Ibnu Hajar usuli. Maka kita beliau beda. Alal asah enggak sama. Tazkiyatul rawi dengan tazkiyatul syahid atau dengan syahadah. Syuf, fil asah aidan. Wal farqu bainahuma. Imam Ibnu Hajar kita tanya, "Kenapa kamu enggak ilhaqkan tazkiyah dengan syahadah?" Karena farik. Al-farik qaim katanya. Syuf, usuli Imam Ibnu Hajar. Bedanya apa antara tazkiyah dengan syahadah? Bahwasanya tazkiyah tunazzalu manzilatal hukmi. Sama dengan posisinya sama dengan menghukumi. Seseorang rawi kita bilang ini thiqah, itu kan rawi mutakallim, alim ini menghukumi rawi ini bahwasanya dia thiqah, kan ini kan hukum. Hukum. Thiqah, hafil ini kan hukum. Hukum tidak disyaratkan ta'addud. Cukup satu orang. Sedangkan syahadah di sini kan berlaku dari seorang syahid. Seorang syahid bersaksi bahwasanya fulan melakukan ini. Di hadapan siapa? Hakim. Bukan syahid ini yang menghukumi kan? Sedangkan rawi, muzakki, dia sendiri yang menghukumi. Sedangkan syahid bukan dia yang menghukumi. Yang menghukumi siapa? Harus ada hakim. Dan dia harus bersyahadah di hadapan hakim. Hakim nggak nerima dari dia doang. Harus dua. Mana teman kamu? Walaupun kamu tengok zina. Apalagi zina. 4 lagi. Oke. 4. Tamam? Nggak 2. Paham? Beda. Karena apa? Karena di situ yang menghukumi hakim. Sedangkan muzaki, dia yang menghukumi. Mu'addil, dia menghukumi. Khalas, cukup. Tamam? Faftaraqa, maka beda. Walau qila. Kalau kita bilang, yufassalu bainama idha kanit tazkiyah fi rawi mustanidatan minal muzaki ila jitihadihi. Au ila naqli an ghairi la kana mutajan. Kalau kita rincikan, kata Ibnu Hajar. Antara apa? Kalau tazkiyah itu fi rawi, kalau tazkiyah yang bersandarkan dari seorang muzaki, bersandarkan ke ijtihad. Ini pertama nih. Atau an-naql. Maknanya kalau kita bedakan tazkiyah yang sandarannya ijtihad dengan tazkiyah yang sandarannya nakal. Tahu kan ijtihad dengan nakal bedanya di mana? Ijtihad kan dari akal, sah? Akal dan qara'in. Dan saya nggak nanya orang. Nggak nanya alim. Karena ijtihad bukan nakal. Ini yang kedua ini dia tazkiyah tapi nakal. Saya nukil dari Ibnu Ma'in. Ibnu Ma'in bilang siqah, saya bilang siqah, kan nakal. Kalau dibedakan ini, kata beliau apa jawabnya? Lakana muttajihan. Maka muttajih. Muttajih maknanya apa? Muttajih yani lakana hasanan. Kenapa hasan? Maknanya kalau mau merincikan masalah ini apakah disyaratkan ta'adud atau tidak, kalau mau membedakan, mau mentafsirkan pun bagus, kata Ibnu Hajar. Gimana? Kenapa mutaji? Kenapa bagus kalau mau bedain antara yang tazkiyahnya i'timad ke ijtihad dengan tazkiyahnya i'timad ke naqal? Ya, karena kata beliau fa innahu, ini ta'lilnya. Karena in kana al-awwal, kalau tazkiyahnya i'timad ke ijtihad, fala yushtaratul adad aslan. Tidak juga disyaratkan adad. Cukup juga satu. Kenapa cukup satu? Li'annahu hina idzin, yana tazkiyah ini hina idzin yakunu bimanzilatil hakim. Sama aja dengan alasan pertama kan. Wa in kana tsani, kalau yang kedua, kalau tazkiyahnya i'timad ke naqal, fa yajri fil khilaf. Di sini khilaf. Ada yang bilang yushtaratu ta'addud, ada yang bilang yushtaratu enggak disyaratkan ta'addud. Kenapa? Karena kamu tazkiyahnya naqal, harus ta'addud. Ini bagi yang mensyaratkan ta'addud. Ada yang bilang enggak mensyaratkan ta'addud, sama aja. Ini yang bilang enggak mensyaratkan ta'addud ini sama aja, tazkiyah itu dari ijtihad, dari naqal, enggak syaratkan ta'addud kata dia. Nampak kan tuh beda antara tazkiyah yang i'timad ke ijtihad dengan tazkiyah dengan i'timad ke naqal? Di mana bedanya? Bedanya tazkiyah yang i'timad ke ijtihad enggak ada khilaf bahwasanya enggak disyaratkan ta'addud. Karena kan ijtihad. Ngapain ta'addud? Sedangkan naqal, nah di sini khilaf, ada dua qaul. Maka kata beliau fajri fil khilaf. Tapi rajihnya gimana Al-Hafidz Ibnu Hajar? Kata beliau wa tabayyana aidan la yushtaratul adad. Ini tarjihnya Ibnu Hajar. Enggak juga. Jadi khulasahnya sebenarnya ujung-ujungnya tazkiyah gimana pun kalau mau khulasahnya enggak disyaratkan
ta'addud. Jadi cukup dari satu orang. Lianna aslan naqli la yushtaratu fi. Kenapa sih? Ah, ini kita nanya Ibnu Hajar nih. Kenapa kamu tarjihkan juga yang ijtihad, yang tazkiyahnya i'timad ke naql enggak disyaratkan ta'addud? Karena naklun saja enggak disyaratkan ta'addud. Tamam? Fakadza ma tafarra anhu. Begitu juga yang dari sekarang ada naklun, ada far'un naqli. Jadi kita sekarang bercerita ada dua benda. Ada naklun, ada far'un naqli. Gimana penjelasannya? Kata beliau, ini penjelasannya. Saya ambil dari Mullah, Syekh Mullah. Kata beliau, ai fima yatarattabu alaihi min at-tazkiyah aw an-naql al-khas. Wa hasiluhu, ini dia. La yushtaratu al-adad fi qabulil khabar. Okay. Falam yushtarat fil jarhi rawihi wa ta'dilihi. Kita kan pernah belajar, antum menerima suatu khabar hanya satu dari orang, hanya dari satu orang, terima nggak? Saya nggak jumpai hadis ini kecuali hanya dari satu rawi. Saya terima nggak? Yang disebut dengan hadis gharib atau hadis fard. Ada nggak hadis fard atau gharib? Diterima nggak? Apalagi kalau sahih kan? Ini namanya aslun naqli. Ini yang disebut dengan maksud kata beliau, li'anna aslan naqli. Ini namanya aslur riwayah, aslu qabulil khabar, aslun naqli, sama. Hadis dari satu orang aja boleh diterima, apalagi faraknya mana? Ini dia faraknya. Faraknya ya fi jarhi rawi itu tadi. Jadi ketika kita menjarah rawi atau menta'dil rawi, ini namanya far'un naqli. Tahu kan apa itu aslun naqli? Qabulul khabar. Far'un naqli menjarah rawi atau menta'dilnya. Aslunya aja diterima tanpa ta'addud, apalagi fara'. Masuk kan? Masuk logika kan? Ini alasan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wallahu a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam, kata dia. Wa yanbaghi alla yuqbal al-jarh wa ta'dil. Ini kaidah selanjutnya. Seharusnya atau sepatutnya atau mestilah an la yuqbal al-jarh wa ta'dil illa min 'adlin mutayaqqin. Tidak diterima jarh atau ta'dil kecuali dari seseorang yang adil. Kita udah tahu itu adil apa? Mutayaqqid. Mutayaqqid itu dia mustahdir, yaqidah, hafal. Jadi kemanapun dia ketika menjarah, dia tahu apa yang dia omongkan. Hadir hukum tersebut atau lafaz itu dia. Fala yuqbal min jarhu man afrata fi. Maka tidak diterima jarah seseorang yang berlebihan dalam jarh. Suka, memang lisannya itu dia susah untuk ta'dil. Dia nggak kenal kecuali jarh aja. Itu kan banyak di mu'asirin. Maka penting ini kaidah yang kita belajar ini sekarang antum bisa tatbikkan dengan zaman kita. Bukan dengan hadis saja, tapi al-khabar umuman. Bahwasanya apa yang kita pelajari dari kaidah jarh ta'dil? Orang ammi, orang awam lebih baik diam. Karena mereka bukan ahlun li al-jarh, apalagi yang dijarah itu alim, apalagi jarah awam aja, sesama awam aja nggak boleh, apalagi menjarah alim. Sahalala. Fajarah ma la yaqtadi radda haditsin muhaddits. Ini kalau orang yang enggak tahu atau orang yang bukan adil atau bukan mutayaqqid, apa kerjaan dia? Dia akan menjarah dengan sesuatu yang bukan sebenarnya penyebab jarh. Kayak itu tadi. Atau dia contohnya ya, masalah malish, dia enggak ada jenggot. Kan jadi jarh sekarang kan? Atau pakai pakaian di bawah mata kaki. Jarh. Antum belajar, harus belajar itu di fikih. Kita belajar apa? Makruh kalau memanjangkan pakaian di bawah mata kaki, kalau enggak sombong. Makruh enggak? Katanya kecuali ini istisna penting. Ini nasul musyarrah, kecuali kalau memanjangkan pakaian itu di bawah mata kaki sudah menjadi urf beberapa taifah. Di sini antum lihat apa di sini? Di sini kalau wakil kita Zi Azhari itu seperti itu. Apalagi itu nasnya ulama. Memang ada taifah min ulama, memang ada mereka itu pakaiannya itu harus kayak gitu. Ada zinya itu memang membuat udah menjadi urf di kalangan mereka harus di bawah mata kaki. Terus kalau antum lihat itu lantas menjarah mereka gara-gara itu kira-kira sababul jarh atau tidak? Itu bukan sababul jarh. Apalagi situ ada rincian. Secara mendasar ya makruh, tapi itu kan sudah menjadi urf. Kita nggak cerita sombong lagi, udah sombong udah ma'ruf. Ini tanpa sombong. Oke, ini misal saja seperti itu. Jadi harus tahu ketika seseorang pengen mengkritik,
pengen mengkritik dengan hal yang negatif, harus tahu kritikan tersebut atau penyebab kritikan ini. Nah, mau menilai seseorang itu salah, harus tahu ini salah atau tidak. Kan di syarat, di Imam Ghazali cerita di syarat al-nahi al-ma'ruf nahi munkar. Salah satu syarat amar ma'ruf nahi munkar, ketika antum mau nahyul munkar, antum harus tahu ini munkar. Harus tahu munkar ini memang munkar. Jangan yang memang orang awam semua, gara-gara orang awam bilang ini munkar, antum ikut-ikutan. Ah, ini nggak boleh. Dan ini banyak. Orang awam bilang ini ngangkat ini munkar, padahal ketika ditahqiq ilmian bukan munkar. Paham nggak? Itu yang kita pelajari dari al-jarh wa ta'dil. Kama la tuqbalu tazkiyah. Tadi kan la yuqbalu jarh. Kama la tuqbalu tazkiyatu man akhadha bi mujarradi dhahir fa atlaqa tazkiyah. Begitu juga tidak diterima tazkiyah dari yang mengambil zahirnya saja. Akhirnya dia apa? Atlaqa tazkiyah. Kayak itu tadi. Oh, selalu pakai baju putih atau pakainya selalu putih. Jenggotnya panjang atau ngomongnya lembut. Lantas apa? Udah ambil belajar dari dia. Enggak juga. Itu bukan secara mutlak sababut ta'dil, tapi min salah satu. Oke, dan bukan penyebab penting. Tamam? Apa kata Imam Dhahabi? Wa qala Dhahabi wa huwa min ahli al-istiqra'i tammi fi naqdi rijal. Ingat di sini apa wasf. Ini wasfu Al-Hafidz Ibnu Hajar terhadap Al-Hafidz Dhahabi, yang mana beliau pernah minum air zam-zam itu agar sampai ke ilmi rijal. Iya, sampai ke martabahnya Imam Dhahabi. Istiqra' tam, yani al-istiqra' al-kamil fi naqdi rijal khususan, secara khusus. Karena beliau juga tahu ilmu lain juga. Maka di sini fi naqdi rijal ay khususan. Apa kata Imam Dhahabi? Ini di Muqidhah nih. Lam yajtami' ithnan min ulama'i hadha sya'ni qat. Tidak pernah berkumpul dua orang dari ulama fan ini ya. Bukan dari orang secara umum. Qat, enggak pernah berkumpul sepakat dua orang sekalipun ala tawthiqi dhaif, untuk mentauthikkan rawi yang dhaif. Begitu juga untuk mentad'ifkan rawi yang thiqah. Di sini ulama beda pendapat. Bahkan imam murid dari Al-Hafidz Ibnu Hajar juga punya pemahaman tertentu, tapi dikritik sama Imam Syekh Mullah Al-Qari. Syekh Mullah Al-Qari kurang lebih pendapatnya sama dengan Syekh Nur di sini. Apa sih makna kalam Ibnu Hajar Imam Dhahabi di sini? Maknanya kata Syekh Nur di sini apa? Kata beliau wal muradu nafyu ijtima'ihim. Maknanya antum biasanya kalau antum jumpa seseorang yang memang dia ini thiqah, pasti ada aja yang mentad'ifkan dia. Atau sebaliknya antum jumpa ini orang masyhur, dia ini dhaif, masyhur dhaif. Pasti ada aja yang mentauthik dia. Paham enggak? Ini walaupun pemahaman seperti ini, penafsiran seperti ini kayaknya agak jauh berbeda sedikit dengan zahir lafaznya Imam Zahabi. Tapi gimana lagi, itu yang diifadahkan, yang kita ifadah dari dua orang al-alim, Syekh Nur dan Syekh Mullah. Syekh Mullah silahkan rujuk di syarahnya. Sini kata beliau. Pak agak panjang kata beliau. Wal azhar anna ma'nahu lam yattafiq ithnan min ahli jarh wa ta'dil ghaliban ala tawthiqi dha'ifin wa 'aksi. Lam yastami. Bal in kana ahaduhuma dha'afahu. Kalau satu orang didhaifkan oleh seseorang. Datang orang lain wathaqahu al-akhar. Paham enggak? Au wathaqahu ahaduhuma. Dia ini dithiqahkan. Datang yang lain apa? Tad'if. Dha'afahu al-akhar. Kenapa? Masalahnya di sini. Karena sabab jarhnya itu beda. Bagi yang mentauthikkan, ini jarh, ini bukan jarh. Bagi orang yang kedua, alim yang kedua, ini jarh. Kan beda. Saya tauthikkan ini. Saya bilang ini, dia nggak ada jarahnya. Antum bilang dia ada jarahnya. Terus saya bilang jarah kamu itu bukan jarah. Kita beda udah. Jadi hukum kita beda dong. Paham nggak? Itu maksudnya. Wa sababul ikhtilaf ma qarrar musannif an yakuna sabab dha'fi rawi syai'aini mukhtalifaini. Dua hal yang berbeda indal ulama fi salahiyati dha'fi wa adami. Fa kullu wahidin minhuma ta'allaqa bi sababin. Ya udah, saya punya sebab, kamu punya sebab. Terus kita beda dong. Fa nasya'al khilaf. Paham enggak? Makanya ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar ketika beliau memahami kalam atau tasarruf al-Imam An-Nasa'i, kata beliau wa lihadza kana madhhabun Nasa'i. Madhabnya Imam Nasa'i apa dalam jarh ta'dil? Alla yutraka haditsu rajul, tidaklah ditinggalkan hadis seseorang. Jangan begitu dhaif aja tinggalkan secara mutlak katanya.
Kecuali kapan? Hatta yajtami'al jami'. Kalau sampai semuanya sepakat. Oke? Ala tarkihi. Sepakat ninggalin hadis dia baru silakan tinggalkan. Tapi kalau yang masih ada khilaf, jangan dulu, jangan secara mutlak. Lihat dulu ya. Gunakan qara'in. Terus kita lanjutkan. Wal yahdharil mutakallim fi hadzal fan. Hendaklah orang yang mutakallim, yang ngomong dalam fan ini, hati-hati kata beliau. Minat tasahul, jangan tasahul, jangan mudah sekali, jangan tasahul, jangan longgar. Fil jarh wa ta'dil, jangan dengan mudahnya jarh wa ta'dil. Fa innahu in 'addala bi ghairi tathabbut. Maknanya dia enggak ada tathabbut. Kalau dia menta'dil tanpa ada tathabbut, hanya kata karena fisik atau karena pakaian contohnya, masih bisa. Bi ghairi tathabbut kana kal musbit, sama saja dia ini seperti orang al musbit hukman, mengitsbatkan hukum. Laisa bithabit, tapi hukum tersebut tidak thabit, menghukumi sesuatu dengan yang bukan thabit. Dia bilang thiqah padahal dia bukan thiqah. Fayukhsha alaihi, maka ditakuti atas dia ini an yadkhula fi zumrati man rawa haditsan. Dia ini masuk kepada golongan orang yang meriwayatkan hadis. Wa huwa yadhunnu annahu kadzib. Padahal dia tahu, dia punya adzan bahwasanya hadis ini kadzib. Enggak benar, tapi diriwayatin juga. Bahaya enggak ini? Sama halnya dengan orang yang itu tadi, mentauhidkan yang bukan yang thiqah. Maka di sini pelajarannya apa? Hati-hati juga kalau mau muji orang. Oke? Hati-hati. Kadang-kadang apa orang antum ini orang berpengaruh. Terus antum puji ini orang ambil pujian antum terhadap orang ini. Hati-hati. Di sini oke. Dan itu ada dalil lain. Tapi di sini salah satu faedah yang dapat kita ambil dari kaidah ini. Terus kata beliau, wa in jaraha bi ghairi taharruz. Itu kalau dia tauhid tuh. Sekarang dia jaraha bi ghairi taharruz, tanpa juga hati-hati, tanpa juga konfirmasi. Terus dia bilang ini dhaif, ini ahli bid'ah, ini banyak salahnya, ini lahan lughahnya. Itu kan jarah semua ini kan, tanpa taharruz, tanpa ada tathabbut, tanpa ada konfirmasi. Aqdama 'ala at-ta'ni, ini iqdam. Tahu enggak kalau kita di fikih kan itu belajar al-iqdam, belum masuk waktu nih, terus dia iqdam. Maknanya apa? Dia sholat tanpa tahu waktu sudah masuk atau tidak. Sah nggak sholatnya? Itu nekat orangnya kan. Oke, kalau dia tahu ternyata dia sholat di luar waktu, dia harus ngulang. Atau dia nggak tahu pun, karena iqdam itu sendiri sudah hal negatif. Ini namanya iqdam. Jadi iqdam ini negatif. Aqdama 'ala ta'ni, langsung dia ta'an, langsung dia jarh fi muslimin, menjarah seseorang muslim yang pada hakikatnya seorang muslim tersebut bariun, terlepas atau terlepas dari dzalik, dari ta'an tersebut atau dari jarh tersebut. Wa wasamahu, yakni wasamahu di sini apa? Ai a'lamahu, apalagi dia viralkan. Ini betul. Wasamahu artinya apa? A'lamahu wa syahharahu. Dulu gimana mereka memviralkan? Ditulis dong. Dan itu banyak kan di jarh ta'dil. Antum lihat aja tahdhibut tahdhib. Gimana saya tahu mereka memviralkan sesuatu jarh, padahal jarh tersebut tidak sabit. Dari pembelaan ulama-ulama setelah mereka. Ini bukan jarh. Ini karena dia ini. Ada yang ulama itu majruh gara-gara suka minta duit. Atau dia kerja, dia ngajar hadis, minta bayaran. Ada yang bilang, dia ini orang miskin. Dia ini fakir, kata Ibnu Wahabi. Wa kana yahtaj. Ini bukan jarh fi haqqi huwa. Jadi kalau saya mau tahu ini muhaddits, setiap mutahdits minta duit, lihat dulu ekonominya gimana. Kan harus tathabbut. Kecuali kalau dia orang kaya, ekonominya gimana? Pakaiannya aja itu aja gue tengok. Kayak makanannya nggak tahu, badannya mungkin fisiknya nggak bastoh, filjis. Oke? Bari min dzalik wa wasamuhu bimisamisu, dia viralkan dengan sifat yang buruk. Alamah madmumah. Ini kan otomatis kan selamanya orang kan memandang dia seperti itu kan. Gara-gara apa? Lisannya itu tadi tanpa taharruz. Paham? Di sini bahaya jarh ta'dil sini. Maka penting taharruz dan penting tathabbut. Yabqa alaihi 'aruhu. Sampai kapan? Sudah, ini udah viral. Enggak bisa dihapus. Kalau kitab dulu enggak bisa dihapus. Sekarang mungkin bisa kalau antum memviralkan orang dengan sesuatu yang enggak benar di FB, antum bisa hapus. Walaupun itu salah, antum sudah iqdam 'alal khata'. Tamam? Yabqa 'alaihi 'aruhu abadan. Abadannya ini yang enggak tahan. Syuf.
Berarti jariyah dong. Wal afah, sekarang pertanyaan, kenapa ini berlaku? Kenapa ini bisa terjadi? Wal afah, musibahnya tadkhulu fi hadza taratan, dari hawa, dengki. Ini dia kok gara-gara cerdas ada aja aib yang bisa ada aja aib yang bisa disebutin untuk orang ini gara-gara tafawuk dia fil ilm. Cari aibnya, cari celah dia, terus sebarin, terus viralkan. Ini orang ini seperti ini ahlaknya, padahal nggak sabit. Oke. Puncanya apa? Dengki, hasad, ghil. Nggak bisa nandingin dia, takut kalah. Udah insaf aja. Kalau memang kamu belajar pakai cara kamu, biarkan dia, doakan dia. An-nafa' an yuntafa, begitu ya an-nafa'. Paham nggak? Wal gharadil fasid, tujuan yang buruk. Contohnya apa? Adawah, ada permusuhan, ta'assub, beda mazhab. Nah, ini terjadi ini, ya, khotib. Terjadilah antara madhahib, oke? Wa kalamun mutaqaddimin, tapi biasanya mutaqaddimin salim min hadza ghaliban. Maka kata beliau ghaliban, pernah aja sih terjadi ini fil mutaqaddimin, tapi jarang sedikit. Wa taratan minal mukhalafa fil aqaid, beda aqaid. Tapi ini jaiz, ini sa'igh. Bahkan kita kalau al-sunnah ketika antum menjarh seorang mu'tazili, seorang nasibi, seorang khariji, itu sah tidak? Sah, karena mereka mubtadi'ah. Tapi ini pembahasan bid'ah kita kan sudah bahas sebelumnya. Jadi ada itu beberapa syarat. Kapan antum terima riwayat seorang mubtadi'ah yang dia bukan kafir? Ketika dia tidak da'i ke bid'ahnya dan riwayatnya tidak menguatkan bid'ahnya. Ini penting. Maka kata beliau, wa taratan min mukhalifin aqaid wa huwa mawjudun katsiran qadiman wa haditsan, dari dulu. Wala yanbaghi itlaqul jarhi bidzalik, enggak bisa juga secara mutlak. Apalagi di sahihain ada. Di sahihain banyak yang non ahli sunnah. Syiah ada, oke. Tapi kenapa Imam Bukhari meriwayatkan dari mereka? Apakah saya lebih baik dari Imam Bukhari? Atau saya lebih tahu dari Imam Bukhari? Imam Bukhari enggak tahu, dia Syiah, saya tahu. Terus saya viralkan, Imam Bukhari, hati-hati, Sahih Bukhari ada Syiahnya. Ini pernah terjadi di salah satu negara di dunia ini, di Asia Tenggara. Bagi itlaqul jarh bidzalik, faqad qaddamna tahqiqal hal fil amal bi riwayatil mubtadi'ah. Silakan rujuk halaman 102 sampai 104. Wal jarh muqaddam ala ta'dil. Ini kaidah selanjutnya yang berkaitan dengan al-jarh wa ta'dil. Jarh itu muqaddam ada ta'dil. Ada satu orang, ada yang mendhaifkan dia, ada yang muthiqahkan dia. Antum mau ngambil yang mana? Ini rawi nih, ada yang menjarahkan dia, ada yang mentakan. Fulan bilang ini dhaif, fulan bilang ini thiqah. Antum mau ngambil yang mana? Al-jarh muqaddam, tapi ada syaratnya. Ambil yang dhaifnya, tapi ada syaratnya. Jangan secara mutlak. Apa syaratnya? Ada sih yang atlaqa dzalika jamaah, benar. Jamaah minal usuliyin, ada. Mereka punya alasan. Oke, ada. Tapi walakin mahalluhu, bisa ditakdim al-jarh ala ta'dil. Tapi syaratnya apa? In shadara mubayyanan, kalau jarhnya ini mubayyan. Kenapa kamu jarhkan ini wahai jarih? Karena dia ini kada wa kada wa kada. Setelah saya cek ternyata memang ini adalah min asbabil jarh, layak dijadikan penyebab jarh. Syarat kedua apa? Min arifin bi asbabi, harus dari orang yang tahu dong. Dari ahli fan, dari pakarnya, jangan dari semua orang. Paham enggak? Kenapa? Li'annahu in kana ghairu mufassar, karena kalau dia tidak mufassar, kalau dia ijmal, kalau dia umum gitu aja, dhaif gitu aja. Oke? Lam yaqdah fi man tathbatan adalatu. Maka jarh yang tidak mufassar ini tidaklah berpengaruh terhadap rawi yang sudah tabit adalahnya. Antum jumpa Imam Malik. Imam Malik. Terus ada yang menjarah dia. Jarahnya mubham. Ghair mufassar. Terima enggak? Memang ada yang menjarahkan, tapi mubham atau mufassar. Atau ternyata sabab jarahnya ini bukan sabab jarah yang layak. Diterima enggak? Nah, enggak ada efeknya. Imam Syafi'i ada aja yang menjarah beliau. Benar enggak? Imam Ibnu Hajar juga ada. Imam Suyuti juga ada. Ini semua Imam Shalah juga ada. Tapi karena rata-rata jarah mereka itu imam enggak mufassar, atau bukan min asbabil jarh, atau gara-gara ada gharad nafsu atau hawa, enggak ada apa-apanya. Paham enggak? Oke. Dan karena adalah mereka kan thabitah. Wa in sadara min ghairi arif. Ini berarti beliau kan syarat ada dua tuh.
Beliau menyebutkan dalil atau penyebab atau illah untuk masing-masing syarat. Kenapa harus sadaru mubayyanan? Kata beliau, li'annahu in kana ghairu mufassal lan yaqdah. Lam yaqdah fi ma thabatan adalatu. Syarat kedua, min arifin bi asmabihi. Kenapa harus min arifin bi asmabihi? Li'annahu in sadara min ghairi arifin bil asbab. Kalau dia timbul atau dari tanpa yang orang yang enggak tahu penyebabnya, lam yu'tabar bihi aidan. Ya enggak dianggap dong. Orang dia ami atau jahil atau bukan min ahli fan, ya udah. Tamam? Fa in khalal majruh an ta'dil, ini masalah lain atau ini far' lain. Ini rawi nih. Rawi ini antum ketika mencari hal dia jarh wa ta'dilan, antum hanya mendapati qaul bahwasanya dia ini dhaif. Antum cari yang mentauhidkan dia enggak ketemu. Yang bilang dia thiqah atau nahwi enggak ketemu. Hanya bilang ada satu rawi bilang ini dhaif. Atau Imam Ibnu Hibban nyebutin dia ini di majruhin. Atau Ibnu Adi nyebutin dia di kamil. Sudah. Enggak ada tauthik satupun. Antum mengambil yang mana? Menthiqahkan dia atau mendhaifkan dia? Katanya di sini kubilal jarhu mujmalan. Nah, jarh yang mujmal dalam kondisi seperti ini diterima. Karena enggak ada yang mentauhidkan dia, enggak ada ta'arud. Enggak. Ghairu mubayyanis sabab, walaupun tanpa dijelaskan sebabnya. Tapi dengan syarat. Di sini harus ada syaratnya juga, walaupun satu syarat cukup. Harus shadara min arif. Alal mukhtar, ini khilaf. Berarti ada yang enggak mensyaratkan ini. Berarti ada dua pendapat. Kenapa diterima mujmal dalam keadaan seperti ini? Li'anna idza lam yakun fi ta'dil. Kalau dia enggak ada ta'dil di sini, fa huwa fi haizi majhul, sama aja dia ini majhul. Tahu majhul, enggak diketahui jarh ta'dilan haluhu. Kaidahnya apa kata Ibnu Hajar? I'malu qaulil jarh mujarrih. Di sini ada qaulil mujarrih tidak? Ada. Qaul mujarrih dhaif. I'mal atau mengi'mal, menaktifkan lebih utama dari menonaktifkan. Ini kalam nih dhaif ada. Daripada saya buang, lebih baik saya ambil kata Ibnu Hajar. Saya gunain. Saya bilang udah saya hukumin orang ini dhaif. Karena enggak ada tautsik dia. Oke, ini pendapat Ibnu Hajar. Tapi Imam Ibnu Shalah enggak seperti itu. Imam Shalah bilang ini tawakuf. Beliau udah bahas ini kita udah bahas juga pada pertemuan pembahasan halaman 102. Kata beliau, wa ma la Ibnu Shalah fi mithli hadza illa tawaqqufi fi. Dan Syekh Nur condong ke pendapat Ibnu Shalah. Paham enggak? Tapi apa persamaan antara pendapat Ibnu Hajar dan Ibnu Shalah di sini? Sama-sama tidak mengamalkan hadis orang ini. Tapi bedanya apa? Bedanya sebabnya, penyebabnya. Kenapa Ibnu Hajar enggak ngamalin? Ibnu Shalah kenapa ngamalin? Ibnu Shalah masih nunggu karena ketawakuf. Ibnu Hajar udah niaian, enggak nunggu apa-apa. Udah final. Ibnu Shalah kayak belum final, muallaq, jadi gantung. Okay. Faslun, kita lanjut. Wa minal muhimmi fi hadzal fan ma'rifatu kunal musammain. Di sini secara ijmal beliau sebutkan beberapa funun ini. Kata beliau penting mengetahui ma'rifah kunal musammain. Rawi dia masyhur dengan nama tertentu. Antum kenal namanya. Antum juga harus kenal siapa kunyahnya. Paham enggak? Kenapa? Kita lanjutkan dulu. Ma'rifatu kunal musammain mimman ishtahara bismi. Yang mana dia itu masyhur dengan namanya. Kan kebanyakan ruwah memang masyhur dengan ismihi kan. Fulan, Muhammad, Abdullah, Abdurrahman. Masyhurnya memang kebanyakan ruwah dengan ismi. Penting juga mengetahui kunyah. Kenapa? Walahu kunyah. Kita lanjut dulu. Mimman ishtahara bismihi walahu kunyah. Dan dia memang punya kunyah. Kunyah yang dia punya ini harus diketahui. Kenapa? Karena la yu'manu an ya'tiya fi ba'di riwayat makniyan. Namanya, antum kenal namanya Abdullah. Tapi antum enggak tahu nama kunyahnya Abu Muhammad. Gimana kalau tiba-tiba di riwayat ini, riwayat antum ketemu Abu Muhammad. Antum kenal Muhammad an fulan atau Abdullah an fulan, muridnya atau gurunya. Tapi antum enggak kenal yang Abdullah, antum kira orang lain. Gara-gara antum enggak tahu kunyah orang itu tadi. Paham enggak? Jadi antum kira ini orang lain. Padahal kuah. Oke. Di mana masalahnya? Gara-gara enggak tahu kunyah ya. La yu'manu an ya'tiya fi ba'di riwayat makniyan. Kita aja waktu belajar baca Ibnu Asakir. Ibnu Asakir bilang apa? Di Tabyin. Baihaqi kadang-kadang enggak semua disebutkan akhrajal anil Baihaqi kan. Kadang-kadang disebut anil Hafidz Ahmad bin Husain. Kadang-kadang dia bilang Abu Bakar Ahmad Al-Khatib
sama Abu Bakar dan Khatib, Al-Baihaqi dan Khatib sama-sama Abu Bakar. Hal-hal seperti itu. Mereka-mereka yang memang kadang sengaja mengigrab, kadang-kadang ngetes. Kadang-kadang ada tujuan lain. Itu terjadi kan? Kenapa? Li'alla yudhanna annahu akhar, agar kamu enggak ngira ini orang lain, padahal dia. Itu yang pertama, udah selesai ya. Paham enggak tujuannya apa? Contohnya ada di mana itu? Contohnya nih. Nih, Ibnu Malik bin Abi Waqqas. Sorry. Oke, enggak ada. Dia enggak kasih contoh sini. Nomor 4 di sini. Oke. Contohnya Hakim nih. Imam Hakim ngeriwayatin hadis dari Abdullah bin Shaddad ya. Nama rawi ini kan ada sanad nih Hakim. Salah satu rawinya ada Abdullah bin Shaddad. Apa kunyah Abdullah ini? Abul Walid. Oke. Terus apa yang terjadi? Ternyata ada yang ngeriwayatin seperti ini. An Abdullah bin Shaddad an Abil Walid. An Abil Walid. Padahal Abul Walid itu sendiri dialah Abdullah bin Shaddad. Maka kata Hakim apa? Abdullah huwa nafsuhu Abul Walid. Dijelaskan oleh Ali bin al-Madini. Paham enggak? Maka kata Imam Hakim setelah itu apa? Man saha bi ma'rifati al-asami awrathahu mithlu hadzal wahm. Siapa yang enggak tahu asami atau kuna, maka dia akan kena waham seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Wa ma'rifatu asma'il maknin, ini sebaliknya. Dia masyhur dengan kunyahnya. Antum harus kenal juga namanya. Maka kata beliau wa huwa aksul ladzi qablahu. Ini kebalikan sebelumnya. Kata beliau di ta'liq, yusamma hadza ilmal asma'i wal kunya. Namanya ini adalah ilmu asma dan ilmu kunya. Yaitu apa? Wa huwa ma'rifatu kuna dzawil asma, mengetahui kunyah-kunyah mereka-mereka yang punya asma. Begitu juga wa asma'i dzawil kunya, mengetahui nama-nama yang masyhur dengan kunyahnya. Walahu aqsam asyara musannif ila ahammiha fi ma ya'ti. Diisyarahkan oleh musannif ke beberapa aham dari al-aqsam tersebut. Kata beliau, yang ketiga nih. Wa ma'rifatu man ismuhu kunyatuh. Nama dia sama dengan kunyahnya. Contohnya Abu Bilal. Siapa namanya? Abu Bilal. Kunyahnya ya Abu Bilal. Jadi jangan antum sibuk nyari ini Abu Bilal siapa namanya. Insyaallah sampai antum udah di surga Firdaus pun enggak akan ketemu. Padahal situ mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, kecuali ini. Yang keempat. Astagfirullahaladzim. Beruntung sekali antum. Wa ma'rifatu man ikhtulifa fi kunyatihi wa hum katsir. Ini khilaf kunyahnya. Dia punya satu kunyah aja. Tapi ulama khilaf, enggak ini Abu Abdullah, ini Abu Abdurrahman, yang lain bilang ini Abdul Rahim, Abu Abdurrahim yang lain bilang ini Abu Abdul Muhaimin. Yang lain bilang ini Abu Abd Fulan. Khilaf. Tapi hakikatnya kunyah dia berapa? Satu. Namanya khilaf fit kunyah. Penting enggak ngetahui? Penting. Contohnya siapa nih? Ini satu contoh aja. Nih, Usamah bin Zaid. Hibbu Rasulillah, sahabat, oke. Ada yang bilang kunyahnya Abu Zaid, ada yang bilang kunyahnya Abu Muhammad, ada yang bilang kunyahnya Abu Kharijah. Antum harus tahu. Kenapa? Karena bisa jadi nanti ketemu di satu riwayat Abu Kharijah aja atau Abu Zaid aja. Oke, harus tahu dong. Kemudian ma'rifatu man kathurat kunahu, ini yang keenam nih, yang kelima ya. Ada rawi kunyahnya banyak, bukan mukhtalaf. Memang dia punya tiga-tiganya kunyah dia. Bukan karena khilaf, memang tiga-tiga dia punya. Oke? Sah nggak? Ya sah saja. Silahkan antum mau kunyah, punya berapa kunyah silahkan aja. Ibnu Juraid punya berapa kunyah? Abul Walid, Abu Khalid, 2. Oke, ini Al-Makki ya. Yang keenam nih, masalah keenam. Au kathurat nu'utuhu alqabu. Nu'ud di sini maknanya apa? Nisbah ke balad dia, nisbah ke mazhab dia. Bisa jadi dia Syafi'i, dia Hanafi. Jadi jangan. Jadi kalau memang dia punya nu'ud, harus tahu bahwasanya dia punya nu'ud yang banyak atau alqab yang banyak. Oke. Kemudian fara' yang ketujuh, ilmu yang ketujuh di sini. Ma'rifatu man wafaqat kunyatu isma abihi. Jadi kunyah dia sama dengan nama bapaknya. Contohnya Abu Ishaq nih. Namanya siapa? Ibrahim, sah? Kunyah Ibrahim ini siapa? Abu Ishaq. Nama bapaknya siapa? Ishaq. Berarti kunyah dia sama dengan nama bapaknya. Sama-sama Ishaq. Dia ini siapa? Al-Madani ahadi atba'i tabi'in. Oke. Faedahnya apa kata beliau? Wa faidatu ma'rifati. Apa faedah mengetahui muwafaqah ini? Man wafaqat kunyatu isma abihi. Nafyul ghalat amman nasabu ila abihi, agar tidak
tidak salah, tidak menyalahi bagi yang menisbahkan dia ke bapaknya. Kalau ada orang bilang Ibnu Ishaq, ini orang nyebutin Ibrahim ini Ibnu Ishaq, salah nggak? Nama dia kan Ibrahim bin Ishaq nih. Terus secara ringkas disebutin dia ini Ibnu Ishaq, salah nggak? Nggak dong. Karena memang dia Ibnu Ishaq, orang bapaknya Ishaq kok. Jadi antum jangan nyalahin. Nggak, dia ini bukan Ibnu Ishaq, ini Abu Ishaq. Kenapa? Karena antum tahu, memang dia Abu Ishaq dan dia Ibnu Ishaq. Dua-duanya benar. Makanya kalau terkadang ada yang nyebutin dia ini Abu Ishaq, benar nggak? Ya benar. Ada yang nyebutin dia Abu Ishaq, ya benar juga. Dua-dua benar. Kenapa? Karena antum tahu memang kunyah dia Abu Ishaq dan bapak dia Ishaq. Jadi ketika salah satu dari kedua ini antum jahil, itu menyebabkan antum yughallid, nyalahin orang. Oke? Syuf kata beliau, faqala akhbarana Ibnu Ishaq fanusiba ila tashif. Terus antum tuduh ini tashif ini. Ini bukan Ibnu Ishaq, ini Abu Ishaq. Enggak, ini bukan tashif. Ini benar juga. Paham enggak? Jadi supaya enggak terburu-buru menghukumi, oh ini tashif ini. Nuskhoh antum apa? Ini tashif ini berarti semua ini. Saya yang benar. Padahal memang dua-dua benar. Oke? Wa anna shawab an Abu Ishaq. Enggak bisa saya bilang, oh ini tashif yang benar Abu Ishaq. Enggak. Dua-dua benar. Au bil aks, paham? Nah, itu atau sebaliknya. Nama dia Ishaq nih. Nama bapak dia, kunyah bapak dia Abu Ishaq. Nama dia Ishaq. Kunyah bapaknya Abu Ishaq. Ya udah, antum kalau nyebutkan dia ini gimana? Kalau dengan sebutan lain, Ibnu Abi Ishaq. Oke. As-Sabi'i, ini masyhur. Ini yang ke-8 nih. Fan yang ke-8 atau mabahas yang ke-8. Wa faqat kunyatu kunyat zaujatihi. Abu Ayyub dan Umi Ayyub. Ada juga Abu Darda, Umur Darda. Jadi Abu Darda ini kan sahabi, punya istri 2. Ada Umur Darda Al-Kubra, ada Umur Darda Al-Sughra. Umur Darda Al-Kubra ini sahabiyah. Ini Umur Darda Al-Kubra ini sahabiyah yang antum kan tahu kisahnya beliau sama Salman. Inna li badanika 'alaika haqqan wa li zawjika 'alaika. Yang dia mereka bermalam, Salman ke rumahnya Abu Darda, terus Abu Darda enggak makan, enggak tidur, salat aja, enggak jima, enggak apa-apa. Tabattul. Terus kan Sayyidina Salman ngadu ke Nabi. Terus beliau ceritain apa nasihatnya. Terus Nabi benarkan. Istri yang ada waktu itu yang syahid kisah ini ya Umur Darda Sughra. Syahidnya apa? Umur Darda dan Abu Darda sama-sama punya kunyah yang sama. Paham enggak? Contohnya di sini Abi Ayyub Al-Ansari wa Ummi Ayyub. Jelas ya? Wa sahabiyan, dua-duanya sahabi tentu masyhur. Terus yang ke-9, wa faqasmu syaikh isma abihi. Contohnya Ar-Rabi' bin Anas an Anas. An Anas ini kira-kira siapa? Anas bapaknya atau Anas gurunya? Nah, harus tahu. Nah, enggak. Berarti Anas di sini adalah gurunya, bukan bapaknya ini. Bukan Anas itu. Kata beliau, hakadha ya'ti fi riwayat fa yudhannu an yarwi an nabihi. Kalau yang enggak tahu ngira, oh berarti Ar-Rabi' bin Anas. Terus dia mau tasarruf nih, Ar-Rabi' bin Anas an abihi. Padahal dia enggak pernah sekalipun ngeriwayatkan dari abihi. Gara-gara apa? Gara-gara dia mengira Anas ini bapaknya. Padahal Anas ini orang lain, gurunya. Sayyidina Anas bin Malik. Maka kita beliau, hakadha ya'ti fi riwayat fa yudhannu annahu yarwi an abihi. Dikira dia ini meriwayatkan dari abihi. Kama waqa'a fi sahih. Sebagaimana terjadi di sahih an Amir bin Sa'ad an Sa'ad. Apa yang terjadi di sahih? Yang terjadi di sahih adalah an Amir bin Sa'ad an Sa'ad. Sa'ad di sini adalah abuhu, yakni Abu Sa'ad. Sedangkan Ar-Rabi' bin Anas an Anas bukan abi. Paham enggak beda dengan Rabi' bin Anas dengan Amir bin Sa'ad? Amir bin Sa'ad an Sa'ad, Sa'ad di sini siapa? Bapaknya. Ar-Rabi' bin Anas an Anas, Anas ini siapa? An gurunya. Oke? Jadi antum harus tahu, ini harus tahu siapa yang nama gurunya sama dengan nama abinya. Oke? Biar enggak salah seperti itu. Walaysa Anas syaikhur Rabi' walidahu. Padahal Anas bukan, dan Anas bukanlah guru dari Rabi'. Guru dari Rabi' itu bukan bapaknya katanya. Bal Abuhu Bakri. Akan tetapi abunya Rabi' Al-Bakri nisbahnya. Sedangkan gurunya adalah Ansari, Sayyidina Anas bin Malik yang khadam Rasulullah 10 tahun. Wa huwa Anas bin Malik al-sahabi al-masyhur al-Khazraji. Walaysa Rabi' al-madhkur min auladi. Kalau antum cari listnya anaknya Sayyidina Anas, kan Sayyidina Anas kan umurnya panjang, anaknya banyak. Satu pun enggak ada yang namanya Rabi'. Paham enggak?
Oke, makanya jadi. Oke. Yang ke-10, wa ma'rifatu man nusiba ila ghairi abihi. Penting mengetahui siapa yang dinisbahkan ke selain bapaknya. Bapaknya namanya lain tapi dinisbahkan ke orang lain. Gara-gara apa? Gara-gara anak angkat. Oke. Contohnya sini, Al-Miqdam bin Aswad. Antum jangan mengira ini Al-Aswad abuhu. Oke. Nusiba ila Al-Aswad Az-Zuhri. Ini nisbahnya Az-Zuhri. Kenapa? Karena Zuhri atau Al-Aswad Az-Zuhri ini mengangkat Al-Miqdam ini jadi anak angkat. Sehingga orang menisbahkan dia ke Aswad ini. Wa inna ma huwal Miqdad bin Amr. Padahal pada hakikatnya bapak biologisnya adalah Amr. Paham enggak? Harus tahu ini. Au ila ummi, yang ke-11. Kabani Ulayyah. Ulayyah kan perempuan tuh. Ada rawi namanya Ismail bin Ibrahim bin Miksam. Mana Ulayyahnya? Enggak ada kok. Tapi kenapa dinisbahkan ke Ulayyah? Nah. Ismail bin Ibrahim bin Miksam ahadus thiqat. Oke. Wa Ulayyah ismu ummihi. Ulayyah adalah ismu nama dari emaknya. Tapi dia masyhur dengan itu. Jadi Ismail bin Ulayyah udah masyhur seperti itu. Tapi katanya, wa kana la yuhibbu an yuqala lahu ibnu Ulayyah, tapi dia enggak suka nama ini. Kenapa? Saya enggak suka disebut Ibnu Ulayyah, kata Ismail. Kenapa? Ketika saya tanya, kata beliau, bukan saya nanya, ketika ditanya kata beliau, karena kata ulama menafsirkan, bisa jadi dia takut dia ini dikira dia ini anak, bukan anak halal. Kan laki-laki yang berzina dengan seorang wanita kan, laki-laki ini bukan bapak anak itu. Sehingga dia dinisbahkan ke siapa? Kalau mau nisbahkan, bisa nggak nisbahkan laki-laki itu? Nggak bisa kan di mata kita. Tapi ke emaknya kan, ya dia malu dong. Padahal dia anak halal. Kata orang Mesir, dia benar halal. Padahal dia anak halal juga. Oke? Ada penyebab lain sih, penafsiran lain. Tapi tafsir yang saya sebutkan ini mutajih. Itu bukan dari saya, tapi dari ulama. Dari Syekh Mullah. Oleh hadza kana yaqulu Syafi'i. Oleh karena itu Imam Syafi'i ketika beliau tahu beliau enggak suka disebutkan atau dipanggil dengan Ibnu Ulayyah, apa kata Imam Syafi'i? Akhbaruna Ismailul ladzi yuqalu lahu. Syuf ta'bir Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya beberapa mauqif dalam jarh ta'dil, dalam menta'dil jarh ta'dil. Ingat enggak kisahnya dengan Imam Suwaki, sorry, dengan Muzani. Ketika bilang kadzab, jangan kayak gitu. Kasar. Tapi bilang taraku. Itu ada di baca Rafat Takmil. Kalau enggak salah beliau nukilkan dari Tabaqat Syafi'i Kubra. Oke, kita kembali. Akhbarana Ismail alladhi yuqalu lahu Ibnu Ulayyah. Jadi Imam Syafi'i di sini mau tabri'ah. Saya enggak bilang kamu Ibnu Ulayyah ya, tapi yuqal, kamu ini maksud dengan Ulayyah. Itu maksudnya. Saya enggak bilang kamu Ibnu Ulayyah. Oke. Tapi dalam waktu bersama Imam Syafi'i telah mentaudih. Anggaplah kalau Imam Syafi'i hanya ingin tabri'ah, enggak mau nyebutin dia ini Ibnu Ulayyah, terus bilang Ismail doang. Orang enggak tahu siapa ini Ismail kan? Tapi kalau kita beliau bilang Ismail alladzi yuqalu Ibnu Ulayyah, orang tahu itu siapa dan dia tidak menisbahkannya ke Ibnu Ulayyah. Yang mana Ibnu Ulayyah sendiri enggak suka. Oke. Ini yang ke-12. Au nusiba ila ghairi ma yasbiqu ila al-fahm. Contohnya al-hadza. Ketika disebut hadza, dia ini kan berarti dinisbahkan ke sesuatu yang kalau antum dengan harza itu antum pahamnya dia apa? Berarti sibuk buat sepatu. Kan itu yasbiqu ilal fahm. Langsung antum memahami seperti itu. Padahal tidak. Kenapa? Dhahiru annahu mansubun ila sina'atiha. Secara zahir dia ini dinisbahkan ke industri sepatu atau bai' sepatu, jual sepatu. Padahal tidak. Walaysa kadzalik. Wa inna ma kana yujadlisuhum. Akan tapi dia ini nongkrong sama mereka, sama para hadza. Jadi dia pun jadi orang menisbahkan dia ke hadza. Padahal dia bukan hadza, enggak tahu apa-apa mengenai hadza. Tidak sama sekali. Cuma tahu make doang. Fanusiba ilaihim, sehingga dinisbahkan kepada mereka. Misal kedua nih, Sulaiman At-Taimi. Antum mengira ini dia dari Taim kan? Dari daerah Taim atau kabilah Taim. Padahal dia bukan. La Taim wa la yahzunun. Tapi apa? Lam yakun min bani Taim. Akan tapi apa? Nazala fihim. Pernah datang ke kabilah Taim. Wa kadza man nusiba ila jaddihi. Begitu juga ada rawi tapi dinisbahkan ke atoknya, ke kakeknya. Fala yu'manul tibasuhu. Imam Ahmad bin Hanbal. Antum tahu enggak nama bapak Imam Ahmad bin Hanbal? Bukan Hanbal. Hanbal itu jadnya. Subhanallah. Muhammad. Nah, tapi semua orang di dunia kalau bilang Imam Ahmad, udah.
Baik yang tahu nama abnya ataupun yang nggak tahu. Oke? Supaya nggak salah. Imam Ahmad kholas, aman. Yang lain nggak aman. Ghair masyhurin. Fala yu'manul tibasu. Contohnya nih. Kaman wafaqa ismuhu ismahu wasmu abihi ismal jaddi malkur. Tengok nih, ini ya tadbiknya. Muhammad bin Bishr. Pertama nih. Muhammad bin Bishr. Nama bapaknya siapa? Bishr. Ada orang kedua, nama aslinya Muhammad bin As-Sa'ib bin Bishr. Yang pertama, Muhammad bin Bishr thiqah. Muhammad bin Sa'ib bin Bishr matruk. Hadisnya matruk, dhaif jiddan. Tapi kadang-kadang Muhammad bin Sa'ib bin Bishr dinisbahkan ke Bishr. Kalau antum nggak tahu ini siapa, Muhammad bin Bishr yang nomor 2 ini, yang ada Sa'ibnya ini, antum akan mengira dia yang thiqah itu. Bayang nggak? Otomatis antum akan mengira, oh berarti ini Muhammad bin Bishr yang thiqah itu. Terus sanadnya jadi sahih, hadisnya jadi sahih. Padahal hadisnya dhaif jiddan. Paham nggak? Wa yunsabu ila jaddihi fa yasulu labsu. Oke, itu ada di ta'liq. Yang ke 14 nih, wa ma'rifatu man ittafaqa ismuhu wasmu abihi wa jaddihi. Namanya, nama dia nih, nama abdia, nama atoknya. 3 nih ya. 1 nama. Nama antum siapa? Fiki. Bin Fiki bin Fiki. Fiki an Fiki an Fiki. Anak dari bapak dari atok. Kal Hasan bin Hasan bin Hasan. Ini bukan rawi, sorry. Ini nama. Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad At-Tusi. Bin Ali bin Abi Thalib. Berarti ini Sayyidina Hasan. Ini Sayyidina Hasan guru saudaranya Sayyidina Husain, sah? Punya anak namanya Hasan. Punya cucu namanya Hasan. Hati-hati. Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa qad yadhu aktsar min dzalik. Ini 3 kan? Bisa enggak? Ada enggak yang lebih dari ini? Ada. Dan ini adalah min furu'il musalsal. Tapi ini dinasab. Yang lebih indah lagi kalau an. Maknanya sanad. Ini kan nasab. Ini sanad. Ini nasab bukan sanad. Sanad lagi lebih cantik musalsalnya. Jadi Muhammadun. Kan ada tuh. Muhammad an Muhammad an Muhammad an Muhammad. Kalau daerah biasa, ad-Dimashqi biasa. Daerah biasa karena memang sunnah thalabul ilm mengambil dari ahlu baladi. Tapi kalau nama oke. Wa qad yatafiqul ismu wasmul ab. Ini masalah yang ke-15 nih. Nama dia, nama ab ma'al ismi wasmil ab fasa'idan. Dengan nama juga dan nama ab fasa'idan ke atas. Contohnya nih. Abil Yumni Al-Kindi nih. Oke. Nama Abul Yumni Al-Kindi siapa? Zaid bin Hasan. Ini masih lagi ninasab nih. Zaid bin Hasan, bin Zaid bin Hasan, bin Zaid bin Hasan. Berarti 3 kali nih Zaid bin Hasan. Zaid bin Hasan, bin Zaid bin Hasan. Oke? Ini harus intibah. Karena kalau antum saya nggak tahu ini, kita akan tasarruh, oh ini salah. Ini tashif. Tapi kalau saya tahu, oh ini memang benar. Karena ini kan gharib, ini nadir. Nggak mungkin lah Zaid bin Hasan. Pasti salah ini rawi ini pasti 2 kali dia ngantuk terus ditertulis Zaid bin Hasan lagi gitu. Enggak, memang kayak gitu. Au yattafiqu yang ke-16. Yattafiqu ismu rawi ismu syaikhihi wa syaikhihi wa syaikhi fasa'idan. Imran bin Imran nih. Imran an Imran. Ini yang tadi yang kita bilang. Di sanad nih. Tadi kan di nasab. Yang pertama Imran Al-Qasir, yang kedua Abu Raja Al-Utaridi, yang ketiga Ibnu Husain As-Sahabi. Ini tamyiznya. Karena mereka punya perbedaan juga, tapi semuanya sama-sama Imran. Ini kan tamyiznya tadi. Itu contoh pertama. Sulaiman, contoh ketiga. Sulaiman an Sulaiman. Al-awwal Ibnu Ahmad bin Ayyub At-Tabarani, yang kedua Ibnu Ahmad Al-Wasiti, yang ketiga Ibnu Abdurrahman Ad-Dimashqi Al-Ma'ruf bibni binti Syurahbil. Paham tidak? Oke. Wa qad yaqa'u dzalika lirrawi wa li syaikhihi ma'an. Itu dirawi doang sendiri. Oke, masalahnya di sini apa? Ini masalah ke-17 nih. Terjadi itu dengan pada si rawi dan pada gurunya secara bersamaan. Contohnya nih, Abil Ala Al-Hamadani. Al-Hamadani dhabtunya bi fathil hamzah bi tahrikil mim wa adzalil mu'jamah. Ini nisbah ke baldah. Namanya Hamadan. Sedangkan Al-Hamdani dengan sukunil mim dan ad-dalil muhmalah itu ke qabilah Hamdan. Oke? Bedakan antara Al-Ahmadan dengan Hamadan dengan Hamdan. Abul Ala Al-Hamadani Al-Attar, masyhurun bi riwayat an Nabi Ali. Jadi itu kan muridnya siapa nih? Abul Ala Al-Hamadani Al-Attar. Gurunya Abu Ali Al-Asbahani Al-Haddad. Oke?
Wa kullun minhuma, masing-masing dari Abu Ala dan Abu Ali, namanya siapa? Hasan. Jadi Abu Ala namanya Hasan. Oke ya. Abu Ala namanya Al-Hasan bin Ahmad bin Hasan bin Ahmad bin Hasan bin Ahmad. 3 kali. Hasan bin Ahmad 3 kali. Itu nama siapa? Nama Abu Ala Al-Hamadani Al-Attar. Oke. Begitu juga nama Abu Ali Al-Asbahani Al-Haddad. Namanya Al-Hasan bin Ahmad 3 kali. Paham nggak? Oke. Berarti mereka ittifaknya dalam hal itu ya. Al-Hasan bin Ahmad 3 kali. Tapi bedanya di mereka di mana? Supaya antum tamyiz, supaya nggak salah. Supaya nggak mereka ada bedanya juga. Bedanya mereka di nisbah dan di apa? Di kunyah. Di kunyah, sorry. Maka fattafaqu fi dzalik waftaraqu fil kunyah. Bedanya di kunyah satu sana tadi Abu Ala, gurunya Abu Ali. Begitu juga nisbah ilal balad. Baladnya siapa? Al-Hamadani yang murid. Gurunya Al-Asbahani. Begitu juga Sina'ah. Muridnya Attar. Ini hebat, subhanallah. Ini mereka masyghul dengan ain tapi kerja. Attar yang gurunya Haddad, tukang besi. Ada syariah Haddad sini di apa? Dekat Abu Nasr sana. Imam Haddad. Wa sannafa fi Abu Musa Al-Madini juz'an hafilan. Az-Zahir di sini kitabnya Imam Abu Musa Al-Madini di sini namanya apa ya? Ya saya enggak nulis, subhanallah. Tadi saya ada namanya Ansabul Muhaddithin. Zahir, saya rasa kitabnya Ansabul Muhaddithin karyanya Abi Musa Al-Madini juz'an hafilan. Yang ke-18, ini yang terakhir nih untuk hari ini. Untuk ma'rifatu man ittafaqa ismu syaikhihi war rawi anhu. Penting juga mengetahui yang nama gurunya itu sama dengan nama muridnya. Paham enggak? Muridnya Muslim, gurunya Muslim. Imam Bukhari nih, muridnya siapa? Muslim. Beliau juga punya guru namanya Muslim. Supaya antum enggak ngira oh ini salah. Ini terbalik ini. Ini rawinya salah ini. Enggak, ini Muslim, ini muridnya enggak ada guru. Enggak. Antum ini antum mutasarri', enggak belajar. Oke. Warayan. Wa huwa naw'un latifun. Lam yata'arrad lahu Ibnu Shalah. Ini juga salah satu ziyadah Ibnu Hajar ala Ibnu Shalah. Oke. Faedahnya apa sih? Imam, wa faedatu raf'ul labsi amman yadhunnu anna fihi takraran aw inqilaban. Agar mengangkat labs dari yang dikira dari seseorang rawi yang antum kira dia ini mengulang nama. Muslim ini takrar ini. Atau dia ini balik. Seharusnya Muslim ini murid bukan guru atau guru bukan murid. Antum kira terbalik. Enggak. La qilab wala takrar. Tapi hakikat. Guru Muslim, murid Muslim. Biasa. Adi. Contohnya apa? Al-Bukhari. Rawa'an Muslim. Warawa'an Muslim. Muridnya Muslim, gurunya Muslim. Gurunya ini siapa namanya? Fasyaikhu Muslim bin Ibrahim Al-Faradisi. Al-Basri. Kan? Beliau menyebutkan nasabnya dan nisbahnya. Al-Faradisi, tamam. Al-Basri daerah. Warrawi anhum muridnya Imam Muslim bin Hajjaj. Al-Qushairi ma'ruf sahibus sahih. Wa kadza waqa'a dzalika. Itu misal pertama. Begitu juga ini terjadi pada Abd bin Humaid. Gimana sih? Rawa an Muslim Ibrahim juga sama. Muslim bin Ibrahim gurunya Imam Bukhari tadi. Dan Imam Muslim juga ngeriwayatkan dari dia. Nah, berarti ada persamaan antara Imam Bukhari dengan Abd bin Humaid. Sama-sama punya guru Muslim bin Ibrahim Al-Faradisi Al-Basri. Sama-sama punya murid namanya Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi sahibu sahih. Paham enggak? Antara Imam Bukhari dan Abd bin Humaid. Rawan Muslim fi sahih haditsan bi hadits tarjamah. Tarjamah di sini artinya apa? Bi hadits tarjamah bi hadzal isnad bi'aini. Guru Muslim, murid Muslim. Paham enggak? Wa minha, misal ketiga nih, Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan dari gurunya namanya siapa? Hisham. Muridnya juga Hisham. Hisham gurunya itu siapa? Hisham bin Urwah. Dan dia min aqranihi satu tabaqah. Ini bagus. Karena dia alim itu enggak jadi alim sampai dia meriwayatkan dari yang di atas yang sama yang bawah. Nah, dia tatbiq itu. Ngamalin itu. Fa Syekh Hisham bin Urwah wa min aqrani warawi anhu, dan itu tentu banyak ya. Warawi muridnya siapa? Hisham bin Abi Abdullah Ad-Dastawai, ini ma'ruf juga. Misal keempat nih, Ibnu Juraij. Nah, ini misal kedua untuk Ibnu Juraij tadi. Tadi beliau di antara yang punya 2 kunyah. Di sini misal untuk yang guru dan muridnya namanya sama. Dia punya ngeriwayatin dari Hisham juga, Hisham bin Urwah, dan muridnya juga tapi muridnya beda. Muridnya Ibnu Yusuf As-Sun'ani. Misal kelima nih untuk bab ini. Al-Hakam bin Uyainah. Murid gurunya Ibnu Abi Layla dan muridnya juga wa anhu bin Abi Layla. Fal a'la Abdurrahman
yakni Ibnu Abi Layla, Abdurrahman bin Abi Layla. Wal adna yakni gurunya, muridnya Muhammad bin Abdurrahman al-Madhkur, yakni anak dari gurunya. Kan Muhammad bin Abdurrahman al-Madhkur. Berarti Al-Hakam bin Utaibah ngeriwayatkan dari Ibnu Abi Layla. Namanya siapa? Abdurrahman. Dan muridnya adalah anak gurunya. Namanya siapa? Muhammad bin Abdurrahman. Ibnu Abi Layla juga, masyhur dengan Ibnu Abi Layla juga. Jadi, paham enggak? Ini ada ada faedah baru di sini. Artinya apa? Dia ngeriwayatkan dari guru dan murid dengan nama yang sama, dan muridnya itu yang namanya sama dengan nama gurunya itu adalah anak gurunya. Oke, jadi anak gurunya ngeriwayatkan dari dia. Wallahu alam. Bisa nggak kita khatamin minggu depan ini? 6 halaman lagi. Hah? Insyaallah. Hah? Insyaallah ya. Selesai ya. Selesai. Berarti ini pertemuan ke-32. Minggu depan insyaallah pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-33. Kita akan khatamkan insyaallah taala. Karena di situ kita akan bahas 10 anwa' ilmu hadis. Karena di sini nomor 140. Kita akan mulai minggu depan pada nomor 140 sampai nomor 151. Tapi kan masing-masing kan itu ringkas. Jadi agaknya enggak serinci yang pembahasan-pembahasan sebelumnya. Walaupun hanya ada 10 di situ, enggak sepanjang yang di sini. Hari ini kita ambil 6. Takriban 6. Oke. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.